Bab 331. Hansen. Jinriji lolos dari kematian dan sama pucatnya dengan selembar kertas. Melihat Hansen yang telah menjatuhkan kura-kura dengan palu godam, dia tiba-tiba tergetar. Jangan tinggal di sini. Lari. Hansen menyaksikan kura-kura dengan sungguh-sungguh. Meskipun kepala kura-kura itu terjatuh, Hansen tidak merasa itu rusak. Rasanya seperti menabrak karet. Seperti yang dia harapkan, kura-kura itu mengangkat kepalanya dan menggelengkannya, matanya yang seperti zamrud tertuju pada Hansen. Hansen tidak ragu dan menabrak kura-kura lagi. Dengan menggunakan mantra kesesatan, jantungnya berdegup kencang, dan darah serta kinya beredar dengan kecepatan yang luar biasa, membuat nadinya menonjol. Palu itu begitu berat sehingga bahkan Lu Mingda hanya bisa perlahan mengayunkannya selusin kali. Dengan kecepatan Lu Mingda, mustahil baginya untuk menabrak kura-kura. Hansen lebih kuat dari Lu Mingda untuk memulai, tetapi bahkan dia tidak bisa mengenai kura-kura hanya dengan mengandalkan kekuatannya. Hanya dengan mantra dan kelebihan beban, Hansen berhasil mengenai kepala kura-kura ketika itu tidak memperhatikan. Meskipun serangan kedua Hansen masih di bawah peningkatan ganda, kura-kura dengan cepat menarik kepalanya dan menghindari palu godam. Saat itu menarik kembali kepalanya, kura-kura menginjak tanah dengan keras dan melemparkan dirinya ke arah Hansen seperti bola meriam. Hansen melambaikan tangannya ke belakang dan mengetuk palu godam pada kulit kura-kura, mengirim kura-kura itu kembali ke tanah. Namun, kura-kura dengan cepat menggigit gagang palu godam dan mematahkannya menjadi dua. Semua Hansen yang tersisa di tangannya sekarang adalah bagian dari pegangan. Dia buru-buru berlari ke samping, sementara kura-kura itu kesal oleh Hansen dan memutuskan untuk melemparkan dirinya lagi padanya. Tunggu di sana, kami di sini untuk membantu. Jinriji memanggil senjata lain dan siap membantu Hansen. Hansen merasa hampir tertekan. Apa yang kamu lakukan tinggal di sini? Apakah Anda mencoba terbunuh oleh kura-kura? Ini adalah makhluk super, dan tak satu pun dari Anda akan hidup jika Anda tinggal. Bantu aku, lari, aku akan mengejarmu, Hansen berseru pada Jinriji. Jinriji berhenti dan cepat-cepat lari bersama yang lain, melihat kembali ke arah Sen-Sen sambil berlari. Hansen cepat-cepat menghindari kura-kura dan berguling ke arah palu dengan pegangan patah. Meskipun pegangannya patah, masih ada bagian yang melekat pada palu. Hansen meraih palu dan menabrak kura-kura lagi. Tiga bersatu dengan Sun Minghua dan kemudian berhenti, menyaksikan Hansen melawan penyu sendirian. Godam itu seperti mainan di tangan Hansen, bergerak secepat baut kilat. Mereka bertiga semuanya tercengang. Mereka tahu betul seberapa berat palu itu. Bahkan Lu Mingda akan lelah setelah selusin pemogokan, dan dia tidak pernah bisa menggunakannya sebaik Hansen. Kekuatannya, seru Lu Mingda dengan mulut terbuka lebar. Apakah Hansen akan baik-baik saja? Sun Minghua memandang Hansen dengan tatapan khawatir. Jika bukan karena Hansen, mereka semua akan mati. Mari kita tunggu dan lihat. Jika dia dalam bahaya, kita akan kembali untuknya, kata Jinriji, menggertakkan giginya. Dia mulai menyesal tidak mendengarkan Hansen. Kalau tidak, mereka tidak akan pernah terjebak di sini. Tunggu sebentar, mungkin Hansen punya rencananya. Jin Qiuli menghentikan Jinriji. Ini semua aku. Jika bukan karena aku, kura-kura tidak akan memperhatikan kita. Aku akan meminta maaf kepada Hansen. Dan aku akan melawan kura-kura itu sendiri. Aku tidak akan membiarkan dia mengorbankan dirinya untuk kita, kata Lu Mingda dengan wajahnya memerah. Apa gunanya tinggal di sini? Kita harus fokus membantu Hansen keluar dari sana, seru Jin Qiuli. Bagaimana mungkin mereka memikirkan sesuatu? Tingkat kura-kura berada di luar imajinasi terliar mereka. Tidak ada solusi sama sekali. Dengan peningkatan ganda, Hansen menemukan dia masih lebih lambat dari kura-kura bahkan ketika dia menggunakan Sparticle. Namun, yang mengejutkan Hansen, latihannya tidak sia-sia. Tidak perlu baginya untuk lebih cepat dari kura-kura. Apa yang paling membantu bagi Hansen pada saat ini adalah keterampilan kiting yang ia pelajari dari ratu. Hansen selalu pandai berprasangka. Dengan menggunakan keterampilan kiting, ia bisa menghitung kapan kura-kura akan menyerang untuk menghindari gigitannya. Hansen melaksanakan strateginya dengan setiap langkah, memikat kura-kura untuk menggigit tempat yang telah dirancangnya. Dengan cara ini, jauh lebih mudah bagi Hansen untuk menghindari serangannya. Meskipun Hansen tidak secepat kura-kura, dia masih bisa melarikan diri dari serangannya. Rasanya seperti lari dari peluru. Ada semua jenis adegan yang menggambarkan seseorang menghindari peluru di film. Namun, pada kenyataannya, itu tidak pernah bisa dilakukan. Ketika pelatuk ditarik, tidak peduli seberapa cepat itu, tidak mungkin untuk menghindari peluru. Untuk menghindari peluru, satu-satunya cara adalah berprasangka ketika lawan akan menembak dan menghindari lintasan sebelumnya. Hansen melakukan hal itu, membuat kura-kura menggigit suatu tempat dan menjauh dari tempat itu sebelumnya. Keterampilan kiting membuat sesuatu yang mustahil menjadi mungkin, Hansen yang lebih lambat dari kura-kura mampu melawannya. Namun, keterampilan kiting menuntut kekuatan otak seseorang. Di bawah beban overload, Hansen tidak bisa bertahan lama.
Han Sen juga berterima kasih pada peri binatang Ratu Peri. Ratu Peri membuat gerakan kura-kura jauh lebih lambat di matanya, yang membantunya memperbaiki strateginya. Namun, masih hampir mustahil baginya untuk membunuh kura-kura itu. Han Sen sudah berjuang di batasnya. Dia telah memukul kura-kura dengan palu godam beberapa kali, tetapi kekuatan menakutkan seperti itu bahkan tidak menyebabkan banyak kerusakan pada bagian terlemah dari tubuh kura-kura. Kekuatan, aku butuh lebih banyak kekuatan. Han Sen berteriak dalam hati. Namun, dia merasa cukup puas bahwa dia mampu melawan kura-kura selama ini. Menghindari gigitan kura-kura sekali lagi, Han Sen datang ke tebing, dari mana ia melompat tanpa ragu-ragu untuk menghindari serangan kura-kura dan pandangan perusahaannya. Bab 332. Setelah jatuh dari tebing, Han Sen memanggil sayapnya dan terbang menjauh. Kura-kura melihat ke bawah tebing dan berbalik. Jelas tidak punya niat untuk mengejar Han Sen. Ketika Han Sen bergabung dengan anggota kelompok lainnya, semua orang senang melihatnya. Han Sen, kami masih hidup, terima kasih kepadamu. Aku sangat menyesal bahwa aku hampir membuatmu terbunuh, kata Profesor, merasa bersalah. Itu bukan salahmu, Profesor. Ini semua pada saya. Han Sen, Anda dapat menghukum saya sesuka Anda. Saya berutang segalanya kepada Anda, kata Lu Mingda dengan wajah memerah. Jin Riji ingin menambahkan sesuatu tetapi diganggu oleh Han Sen, kami semua hanya berusaha melindungi Profesor Sun. Anda tidak tahu seberapa menakutkan kura-kura itu. Tidak apa-apa. Yakinlah, Han Sen, kamu telah menyelamatkan seluruh hidup kami. Jika kamu membutuhkan sesuatu, kami akan berada di sini untukmu, kata Jin Riji dengan serius. Setelah beberapa diskusi, kelompok memutuskan untuk kembali ke Glory Shelter untuk pemeliharaan sebelum mereka kembali untuk kura-kura. Han Sen mengambil kesempatan untuk kembali ke Black Hawk. Dia dengan cepat login Gladiator, membuka daftar temannya dan menemukan Ratu Online. Han Sen sangat senang dan buru-buru mengiriminya undangan. Keterampilan Kiting yang dia pelajari dari Queen masih salah. Ada banyak hal yang gagal dia pahami. Jika dia benar-benar bisa mempelajari keterampilan layang-layang dari Ratu, mungkin dia bisa melawan kura-kura tanpa mengandalkan kecepatan. Oleh karena itu, Han Sen berharap untuk bertarung di lain waktu dan mengamati keterampilan Kitingnya. Namun, Han Sen tidak tahu apakah Ratu akan setuju untuk melawannya. Bagaimanapun, mereka berdua terlalu jauh dalam kekuatan. Jika Ratu ada di sana, dia akan membunuh kura-kura dengan mudah. Han Sen memperkirakan bahwa makhluk super harus memiliki tingkat kebugaran sekitar 40, sedangkan manusia terkuat di First God Sanctuary hanya bisa mencapai 20 dalam beberapa aspek. Kebanyakan pria baik biasanya memiliki indeks kebugaran rata-rata 15. Bahkan mereka yang telah memaksimalkan semua 4 jenis poin geno di First God Sanctuary hanya memiliki indeks kebugaran 30, yang masih belum cukup bagi seseorang untuk membunuh makhluk super. Namun, seorang evolver dengan tingkat kebugaran melebihi 100 seperti Queen akan dapat membunuh makhluk super dengan mudah. Seorang evolver tidak akan dapat kembali ke suaka dewa pertama, kecuali jika evolver itu baru saja berevolusi. Bahkan untuk Ratu, ketika dia adalah orang yang belum terselesaikan atau baru saja menjadi seorang evolver, dia tidak akan mampu melawan kura-kura. Han Sen tidak yakin apakah Ratu akan setuju untuk melawannya, tapi dia sangat menginginkannya. Satu ronde lagi, satu putaran lagi. Melihat undangan Han Sen, Ratu bingung. Pengaturannya bukan untuk menerima undangan dari orang asing, dan dia belum pernah punya teman sebelumnya, jadi dia tidak pernah menerima undangan. Melihat undangan itu dari A Soldier on Warship, Queen ragu-ragu dan mengklik ya. Han Sen sangat senang melihat Ratu dan keterampilan Kitingnya yang menakjubkan lagi. Setelah hitungan mundur selesai, Han Sen segera berlari ke arahnya. Dia tidak berani menunggu serangannya. Tingkat kebugaran mereka sangat berbeda sehingga ia akan segera dibunuh. Bagaimanapun, indeks kebugarannya hanya 30, sedangkan miliknya mungkin 100. Ratu hanya menghindari pukulan seperti terakhir kali, dan tidak melawan. Merasa bersemangat, Han Sen melemparkan tinjunya yang lain ke arahnya dan membuat langkah. Ratu terkejut. Pukulan dan langkah Han Sen tidak semudah kelihatannya. Meskipun dia tidak secepat itu, di mata Ratu, gerakannya tidak terduga. Langkah Han Sen hampir seperti keterampilan Kitingnya, membuatnya tidak mungkin baginya untuk memaksa Han Sen ke sudut. Apakah dia menyalin saya? Tatapan Ratu jatuh pada Han Sen. Dia terus mengamati. Segera, Ratu yakin bahwa Han Sen meniru keterampilan Kitingnya. Meskipun ada banyak kesalahan dan cacat dalam gerakannya, itu menakjubkan bahwa dia bisa mencapai level ini dalam waktu yang singkat. Ratu tidak buru-buru mengakhiri pertempuran. Dia ingin melihat seberapa baik yang bisa dilakukan Han Sen. Keterampilan bermain-main bukan untuk siapapun. Itu mudah dipelajari, tetapi sulit untuk menjadi master. Rasanya seperti bermain Go. Siapapun yang tahu aturan bisa bermain, tetapi sangat sulit untuk unggul di Go. Ratu pandai keterampilan Kiting. Setidaknya di antara lawan yang dia temui, tidak ada yang bisa menyamai levelnya. Performa Han Sen sedikit banyak mengejutkannya. Dia agak hijau dan masih membuat kesalahan,
Tetapi di matanya, dia memiliki pemahaman sendiri tentang keterampilan. Juga, Hansen sensitif tentang apa yang ingin dia lakukan. Ini membuktikan bahwa Hansen berbakat dalam hal ini. Setelah menguji level Hansen, Ratu berhenti memikirkannya. Menjadi berbakat adalah satu hal, tetapi apakah ia bisa melangkah jauh adalah hal lain. Ratu tidak mengatakan apa-apa tetapi terus menghindari serangan Hansen. Namun, Hansen tiba-tiba merasa jauh lebih tertekan. Semakin sulit baginya untuk menentukan kemana Queen akan pergi. Mereka seperti dua pemain di pertandingan Go. Hansen adalah pemain yang lebih lemah dan setiap langkahnya ada dalam perhitungan Queen. Tidak mungkin dia bisa melawan. Segera, Hansen didorong ke sudut seperti terakhir kali. Bang! Dengan tendangan lain, Hansen tersingkir. Ketika dia kembali ke permainan, Queen sudah offline. Namun, Hansen tidak merasa kesal, tetapi lebih bersemangat dari sebelumnya. Dia tidak yakin apakah Ratu sengaja mengajarinya. Beberapa langkah terakhirnya menunjukkan kelemahan dalam keterampilan bermain kitingnya, itulah sebabnya ia merasa buruk menjelang akhir. Ini bukan hal buruk bagi Hansen, tetapi hal yang baik. Ratu seperti seorang guru, membantunya menemukan kesalahannya. Apakah dia disengaja atau tidak, Hansen berterima kasih kepada Ratu. Keterampilan kiting sangat penting baginya untuk berburu makhluk super. Dan keterampilan kiting seperti ini tidak dapat dipraktikkan melalui tutorial seperti seni hipergeno. Hansen telah mendapatkan aset luar biasa melalui bertarung dengan Ratu. Setelah mengunduh video pertempuran mereka, Hansen meninggalkan Gladiator dan Kapan ke gudang Heavy Warframe Society. Sambil menonton video, ia merenungkan apa yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki keterampilan kitingnya. Memang, Ratu berusaha menunjukkan kesalahan Hansen kepadanya dalam beberapa langkah terakhir. Tidak banyak orang yang tertarik untuk mempraktikkan keterampilan bermain layang-layang. Karena Hansen tertarik, dia bersedia memberinya beberapa tips. Namun, apa yang dia lakukan dengan santai sangat berarti bagi Hansen, dan menambahkan kesempatannya untuk membunuh makhluk super. Jika saya bisa menggunakan keterampilan kiting untuk menghindari serangan kura-kura, saya tidak akan pernah dikalahkan. Dengan cara ini, saya akan menemukan kesempatan untuk membunuhnya cepat atau lambat. Hansen menjadi lebih bersemangat. Bab 333. Setelah menonton video pertarungannya melawan Ratu, Hansen telah mendapatkan banyak hal. Beberapa langkah terakhir yang dilakukan Ratu menunjukkan kelemahan Hansen. Setelah menonton video berulang kali, Hansen menikmati mengoreksi dirinya sedikit demi sedikit. Banyak orang akan menyerah begitu mereka menemukan bahwa mereka telah melakukan kesalahan, tetapi Hansen bersedia untuk memperbaiki dirinya sendiri. Hidup penuh dengan kesalahan dan mustahil bagi seseorang untuk kembali dan hidup kembali. Apa yang Hansen pedulikan adalah bagaimana dia bisa menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Keterampilan kiting bukan hanya gerakan fisik. Berpikir dan bertindak sama pentingnya untuk menyempurnakan keterampilan. Melalui trial and error, Hansen telah mengasah keterampilannya lagi dan lagi. Dalam pertempuran, semuanya bisa terjadi. Apa yang dipelajari Hansen dari Ratu adalah aturan dasar. Dengan aturan ini, dia bisa bereaksi lebih cepat dalam situasi yang berbeda dalam pertempuran. Tidak peduli seberapa kuat otaknya, tidak mungkin baginya untuk berpikir terlalu banyak saat bertarung. Dia harus mengolah memori ototnya melalui banyak latihan. Itu seperti untuk menyelesaikan masalah matematika, seseorang harus mempelajari semua jenis persamaan sebelum menerapkannya dalam perhitungan. Ratu telah memberitahu Hansen beberapa persamaan yang tidak dia ketahui sebelumnya. Apa yang dia coba lakukan adalah mengintegrasikan persamaan-persamaan ini ke dalam memori ototnya, sehingga dia bisa bereaksi dengan cara terbaik selama pertempuran yang sebenarnya. Tidak sulit untuk berpikir satu atau dua langkah ke depan. Kesulitannya adalah mengetahui apa kemungkinannya setelah lusinan langkah pada saat ia membuat langkah pertama. Sulit untuk mencapai itu, dan pada kenyataannya, hanya sedikit yang bisa melakukannya, itulah sebabnya di seluruh Ares Martial Hall, Queen adalah satu-satunya. Hansen tidak tidur sepanjang malam. Pagi berikutnya ketika dia bangun, matanya merah karena dia telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan otaknya. Saya tidak bisa terus seperti ini. Kemungkinan dalam keterampilan bermain layang tidak terbatas seperti Go. Tidak peduli seberapa berbakat saya, tidak mungkin bagi saya untuk mengetahui semua strategi. Jika saya tidak meningkatkan pemikiran strategis saya, tidak ada gunanya mempelajari taktik yang berbeda. Hansen tahu bahwa dia masuk ke jalan buntu, menutup video, membersihkan wajahnya, dan pergi tidur. Dia bahkan tidak tahu berapa lama dia tidur. Sampai komlingnya berdering, Hansen menguap, menggeliat, dan bangkit. Jinriji meminta Hansen untuk kembali ke Suaka Dewa, karena semua orang bersiap untuk mengamati kura-kura lagi. Hansen setuju. Setelah makan di kafetaria, ia memasuki Glory Shelter. Tangan Lu Mingda belum pulih, jadi hanya Jinriji, Jin Qiuli, Sun Minghua dan Hansen yang pergi ke pegunungan tembaga. Namun, ketika mereka berempat mencapai tempat yang sama, kura-kura itu tidak ada lagi. Sun Minghua mengumpulkan beberapa potongan anggur yang disuapi kura-kura terakhir kali.
Karena kura-kura telah memakan semua tanaman merambat, hanya ada beberapa remah yang tersisa. Kelompok itu terus mencari gunung. Sebelum mereka pergi jauh, mereka melihat makhluk merah berdiri di gunung di arah yang berlawanan, melihat sekeliling. Makhluk itu tingginya 6 kaki, tampak seperti terbuat dari tembaga. Itu tubuh bagian atas kalajengking, ekor ular, dan 6 cakar seperti sabit. Setan tembaga. Jin Riji sangat senang ketika dia melihat makhluk itu. Han Sen juga senang. Sebelum dia datang ke Copper Mountains, dia telah melakukan penelitian tentang wilayah tersebut. Di Copper Mountains, makhluk paling terkenal adalah iblis tembaga. Alasannya diketahui adalah bahwa bahkan setan tembaga yang paling lemah pun adalah makhluk mutan. Kadang-kadang, bahkan setan tembaga darah suci dapat terlihat. Jiwa binatang iblis tembaga adalah tipe yang berubah bentuk, yang jarang terjadi. Bahkan jiwa binatang iblis tembaga mutan bisa sangat meningkatkan kecepatan dan kekuatan seseorang. Jiwa binatang iblis tembaga darah suci bahkan memiliki sepasang sayap kepik dan memungkinkan seseorang untuk terbang ketika mengubah bentuk. Jiwa binatang buas yang memiliki fungsi ganda sebagai pengubah bentuk dan terbang jelas langka dan berharga. Bahkan iblis tembaga mutan tanpa fungsi terbang begitu mahal sehingga banyak orang yang kurang kaya akan membunuh demi kesempatan untuk memburunya. Namun, setan tembaga hanya terlihat di pegunungan Copper. Karena pegunungan Copper dekat dengan Glory Shelter, sebagian besar iblis tembaga sudah dibantai. Dalam beberapa tahun terakhir, hanya beberapa setan tembaga yang terlihat, yang pasti berasal dari sarang. Mereka semua pernah mendengar tentang setan tembaga, tetapi mereka belum pernah melihatnya. Temuan tak terduga ini menghibur mereka. Ayo pergi dan coba keberuntungan kita. Mungkin ada kesempatan bagi kita untuk mendapatkan jiwa binatang buas, kata Jin Qiuli penuh semangat. Tidak ada yang keberatan. Sangat jarang mereka memiliki kesempatan untuk melihat makhluk yang begitu terkenal. Bahkan jika itu hanya mutan tanpa sayap, mereka dapat menemukan keberuntungan mereka. Ketika mereka berempat naik gunung, hal yang mereka lihat membuat mereka terkesiap. Di mana iblis tembaga berdiri adalah sebuah platform batu, di belakangnya ada sebuah gua. Pada titik ini, banyak setan tembaga merayap keluar dari gua, menggoyang-goyangkan ekor ular mereka, cakar mereka membuat suara logam. Di antara mereka, yang satu sangat tinggi dan memiliki warna yang lebih dalam dari yang lain. Itu juga memiliki sayap logam merah. Setan tembaga yang mereka lihat pada awalnya sudah melihat sekelompok orang dan mulai mendesis. Tak lama, puluhan setan tembaga membanjiri gua. Tampaknya masih ada lagi di dalam gua. Iblis tembaga darah suci pertama mengepakkan sayapnya dan menukik pada sekelompok orang seperti seorang pembom. Sialan, lindungi Profesor. Jin Riji menjadi pucat dan memanggil pisau jiwa binatang buas, mencoba untuk memblokir serangan makhluk darah suci. Han Sen, bagaimanapun, sangat gembira. Dia hanya bertanya-tanya di mana menemukan makhluk suci darah, dan satu melemparkan diri ke arah mereka. Benar-benar kue di langit. Bab 334. Han Sen langsung memanggil busur tanduknya dan panah stinger hitam mutan dan menembak iblis tembaga darah suci. Jin Riji hendak bertarung dengan makhluk suci darah dengan semua yang dia dapatkan, tetapi tiba-tiba melihat panah hitam terbang menuju mata makhluk itu. Setan tembaga darah suci bereaksi cepat. Tiba-tiba menggenggamnya 6 cakar seperti pisau dan memblokir panah hitam. Namun, ketika cakar-cakar itu menyentuh panah penyengat hitam itu tiba-tiba mulai berputar seperti kepala bor, memantul dari cakar makhluk itu. Panah itu menyentuh mata iblis tembaga dan langsung menembus kepalanya. Berdebar. Setan tembaga darah suci yang terlihat begitu kuat tiba-tiba jatuh dari langit dan mati. Iblis tembaga makhluk suci darah terbunuh. Tidak ada jiwa buas yang didapat. Minumlah darahnya untuk mendapatkan 0 hingga 10 poin geno suci secara acak. Mendengar suara itu, Han Sen menyesali bahwa ia tidak mendapatkan jiwa binatang buas dari makhluk darah suci yang sempurna ini. Semuanya hanya takdir. Jin Qiuli dan Jin Riji tercengang. Menembak iblis tembaga darah suci mati dengan satu panah, itu sulit dipercaya. Karena iblis tembaga darah suci itu terbunuh, setan tembaga mutan itu dengan cepat berlari menuju gua. Sekelompok orang mengejar mereka. Namun, setelah mereka membunuh beberapa setan tembaga mutan lambat, mereka tidak bisa lagi menemukan sisanya. Gua itu dalam dan jalan di dalamnya saling silang, jadi kelompok itu tidak mengikuti mereka, tetapi memilih untuk merawat mayat yang pertama. Tubuh iblis tembaga sekuat logam. Tidak ada daging untuk dimakan. Yang bisa dimakan hanyalah darah di dalam tubuh mereka. Han Sen hati-hati membiarkan darah ungu keluar dan menuangkannya ke dalam botol. Setan tembaga darah suci besar seperti itu hanya memiliki sebotol darah. Karena Han Sen merawat iblis tembaga darah suci saja, dia tidak perlu membaginya dengan siapapun. Han Sen meminum darah dalam satu napas dan mendengar suara yang mengatakan bahwa dia telah mendapatkan 3 poin geno suci. Itu sudah cukup. Setelah semua, sebagian besar tubuh setan tembaga tidak dapat dimakan, dan Han Sen senang bahwa darah saja memberinya 3 poin geno suci. Han Sen sekarang memiliki 83 poin geno suci dan dia tidak jauh dari maxing out.
Makhluk ini sangat langka. Bagaimana kalau kita masuk ke dalam gua dan membunuh sisa-sisa mutan? Mungkin ada kesempatan untuk mendapatkan jiwa binatang buas mereka, saran Jin Qiuli dengan penuh semangat setelah mereka memproses mayat-mayat itu. Hansen tidak keberatan. Bahkan jiwa binatang berubah bentuk mutan sangat populer. Hansen tidak keberatan mendapatkan uang. Jin Riji menanyakan pendapat profesor, dan Sun Minghua menyetujuinya. Selain itu, mungkin ada tanaman atau jamur yang berbeda di dalam gua, yang diminati Sun Minghua. Mereka berempat memasuki gua. Meskipun ada banyak terowongan di dalam gua, mereka semua cukup lebar untuk berjalan dengan bebas. Mereka tidak melihat apapun di jalan, bahkan iblis tembaga pun tidak. Grup terus mencari tetapi tidak menemukan apapun. Ruang menjadi lebih besar seperti yang mereka inginkan. Setelah berjalan selama 2 jam, mereka tiba-tiba memasuki celah besar. Sungai bawah tanah selebar 200 kaki mengalir melalui gua. Gelombangnya deras, tetapi karena suatu alasan, nyaris tidak ada suara dan air itu bahkan tampak tenang. Dengan cahaya obor, kelompok itu melihat setan-setan tembaga di seberang sungai, merayap lebih dalam ke gua. Apakah kita akan terus mengejar? Jin Riji bertanya pada Hansen. Hansen memeriksa sungai bawah tanah yang gelap dan mengerutkan kening. Dia masih ingat pengalaman mengerikan yang terakhir kali dialami di sungai bawah tanah. 2 naga obsidian hampir membunuhnya. Gua itu begitu gelap sehingga cahaya obor tidak dapat membantu mereka melihat di dalam air. Sebaliknya, pantulan cahaya hampir membutakan mereka. Hansen takut bahwa beberapa makhluk darah suci air seperti naga obsidian mungkin tiba-tiba muncul di sini. Tidak peduli sekuat apa dia tidak akan cocok dengan makhluk itu di dalam air. Apakah kamu punya sayap? Jika kita mengejar mereka, kita mungkin harus terbang melintasi sungai, Hansen merenung dan berkata. Dia tidak benar-benar ingin masuk ke air. Jin Riji tersenyum pahit dan berkata, kami memiliki sayap, tetapi yang satu mutan dan yang lainnya primitif. Itu bermasalah. Aku hanya punya sepasang sayap primitif juga. Hansen tidak menyebutkan sayap darah sucinya. Dia tidak ingin ada yang melihat sayap naga berbulu ungu jika dia tidak harus. Baiklah, aku akan menggunakan sayap mutan untuk membawa Profesor Sen dan Qiuli, kamu bisa terbang dengan sayapmu sendiri, kata Jin Riji. Hansen menggelengkan kepalanya dan berkata, biarkan aku terbang duluan dan coba. Jika tidak ada bahaya, kamu bisa pergi. Hansen memiliki perasaan seram tentang sungai, tetapi dia tidak melihat apa-apa. Karena mereka sudah pada titik ini, dia tidak bisa memberitahu semua orang untuk kembali. Selain itu, Sun Minghua telah menemukan beberapa tanaman menarik dalam perjalanan ke sini dan tampaknya sangat tertarik menjelajahi gua. Hansen memanggil sayap binatang hitam berbulu dan terbang melintasi sungai sekitar 15 kaki dari tanah. Sayap-sayap primitif tidak bisa mengangkatnya tinggi atau cepat, dan itu sudah setinggi yang dia bisa. Hansen menatap sungai bawah tanah yang gelap sambil terbang sehingga dia bisa bereaksi pada waktunya jika terjadi sesuatu. Berdiri di tepi sungai, anggota kelompok yang lain menyaksikan Hansen terbang dengan gugup. Kegelapan dan air secara alami membawa ketakutan bagi manusia. Ketika Hansen mencapai tengah sungai, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di sungai. Rasa dingin menusuk tulang punggungnya. Ledakan. Dengan percikan besar di air, makhluk raksasa melompat keluar dari sungai dengan mulut terbuka lebar, mencoba menelan Hansen secara keseluruhan. S* tanda pagar T. Aku tahu ada yang salah. Hansen menatap mulut makhluk itu. Bab 335. Dari sungai bawah tanah muncul kepala yang agak seperti buaya. Dengan mulutnya yang terbuka lebar, kelihatannya monster itu bisa dengan mudah menelan seluruh sapi, apalagi manusia. Ada ribuan gigi di mulutnya, yang tampak seperti penggiling daging. Bahkan tubuh yang terbuat dari baja akan dicacah seketika. Hansen tidak yakin apa status makhluk ini, jadi dia tidak berani melawannya langsung. Jika itu adalah makhluk super, Hansen mungkin akan terbunuh. Tanpa mengatakan apa-apa, Hansen mengepakkan sayapnya dan menggeser tubuhnya ke samping. Mendorong di ujung mulut makhluk itu, Hansen kembali ke bank. Makhluk itu meraung dan mengikuti Hansen. Ketika seluruh tubuhnya keluar dari sungai bawah tanah, semua orang terkesiap. Kepala makhluk itu tampak seperti buaya, sementara tubuhnya seperti kelabang tanpa kaki. Dengan seluruh tubuhnya bergetar, makhluk itu sangat cepat. Hansen menembakkan panah ke belakang. Makhluk itu tiba-tiba menutup mulutnya dan menghancurkan panah dengan giginya. Hansen berpikir dengan ngeri, untungnya aku tidak menggunakan panah jiwa binatang, jika tidak panah-panah binatang buasanku satu-satunya akan dihancurkan. Menjalankan, Hansen memanggil serigala tornado, menembaki makhluk yang naik di atas tunggangannya. Meskipun Hansen tidak tahu apakah itu makhluk suci darah atau makhluk super, tidak mungkin baginya untuk menyakiti makhluk dengan panjang 300 kaki bahkan dengan tombak 3 pisau. Selain itu, dengan tubuh sebesar ini, makhluk ini juga harus kuat. Jika Hansen terkena ekornya, dia mungkin akan sangat terluka. Dalam ruang yang sempit, tidak bijaksana untuk melawan makhluk seperti itu. Ketiganya melindungi Sun Minghua dan bergegas keluar.
Namun, monster itu sangat cepat sehingga tidak ada tunggangan mereka yang bisa berlari lebih cepat dari itu. Monster itu berada di belakang mereka dalam sedetik. Masuk ke sini, terlalu sempit untuk dimasuki makhluk. Hansen menunjuk ke sebuah lubang dan berkata. Melihat makhluk itu menghancurkan batu setinggi lebih dari 7 kaki, Jin Riji dan Jin Qiuli dengan cepat mengambil kembali tunggangan dan memasuki lubang bersama dengan Sun Minghua. Saat mereka berada di dalam lubang, makhluk itu segera melemparkan diri ke arah mereka. Namun, kepalanya jauh lebih besar dari pintu masuk. Seolah-olah makhluk itu tidak bisa merasakan sakit, berulang kali menghantam pintu masuk dengan kepalanya, membuatnya semakin besar. Cepat, Jin Riji berseru dalam kelompok pergi jauh ke dalam lubang karena mereka tidak punya pilihan lain. Lubang itu mengarah ke sebuah terowongan. Setelah berjalan sekitar 1 mil, mereka melihat celah dan kembali ke gua besar. Ada jalan setapak baik ke kiri dan kanan. Jin Riji memandang kedua arah, tetapi tidak tahu jalan mana yang mengarah ke pintu keluar. Dia kemudian bertanya kepada Sun Minghua, Profesor, apakah Anda tahu kemana kita harus pergi? Sun Minghua berjalan ke samping dan mencubit beberapa tanaman yang tampak seperti lumut yang tumbuh di dinding gua. Dia mengamatinya dan berkata, kita mungkin harus ke kiri, karena sepertinya udara lebih mungkin datang dari kiri. Ayo belok kiri saja. Jin Riji mempercayai Sun Minghua dalam hal ini. Sebelumnya ketika dia meliput Sun Minghua, Profesor menjelaskan hal-hal ini kepadanya, tetapi Jin tidak begitu mengerti. Mereka bisa mendengar dentuman di belakang mereka. Jelas, makhluk itu tidak menyerah dan masih membentur pintu masuk. Tidak mungkin mereka bisa kembali dari mana mereka berasal. Hansen mengikuti sisanya. Dia tidak benar-benar khawatir. Bahkan jika ada makhluk super, dia selalu bisa melarikan diri bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya. Sangat sedikit makhluk yang bisa mengancam hidupnya di First God Sanctuary. Profesor itu terus memberitahu mereka arah mana yang harus ditempuh dengan mengamati lumut. Setelah mereka berjalan di gua selama setengah hari, mereka benar-benar tersesat. Ketika mereka berada di lubang besar lagi, Hansen melihat bahwa sungai bawah tanah telah menjadi air terjun, mengalir dari dinding gua ke kolam. Di sebelah kolam, kura-kura hitam sebesar mobil sedang minum. Itu kura-kura itu. Apa yang dilakukannya di sini? Sun Minghua tersentak dalam kegembiraan. Turunkan suaramu, Jin Riji kaget dan dengan cepat menghentikan Sun Minghua. Untungnya, air terjun itu keras dan kura-kura itu sangat dekat dengannya, sehingga tidak mendengar suara Sun Minghua. Sekelompok orang mundur sebelum mereka mulai berdiskusi. Profesor, apakah Anda pikir ada cara lain untuk pergi? Jin Riji bertanya. Dia merenung dan berkata, menurut bagaimana lumut tumbuh, udara seharusnya berasal dari gua raksasa ini. Jin Riji tersenyum pahit dan bertanya pada Hansen, bagaimana menurutmu, Sen? Hansen ragu-ragu dan berkata, sangat mungkin kura-kura itu datang ke sini untuk makan. Setelah makan, ia harus pergi. Jika kita mengikutinya dengan cermat, kita mungkin bisa keluar dari sini. Benar, kenapa aku gagal melihat itu? Sun Minghua berkata dengan gembira. Dengan cara ini, kita bisa mengamati kura-kura dan menemukan jalan keluar pada saat yang sama. Ide bagus, Hansen. Jin Riji dan Jin Qiuli tidak punya ide lain. Keempat memutuskan untuk mengikuti kura-kura. Mereka tidak berani mendekati kura-kura, tetapi mengamatinya dari jauh. Meskipun gelap di gua, pola merah pada cangkang kura-kura bersinar dalam gelap seperti lava. Kelompok itu tidak memerlukan hal lain untuk melihat kura-kura itu. Setelah kura-kura selesai minum, perlahan-lahan terhuyung-huyung ke gua di sebelahnya. Keempat bertukar pandang dan mengikuti kura-kura dari jauh. Dengan pola bercahaya pada kura-kura, mereka tidak akan pernah melupakannya. Bab 336. Hansen menatap menuruni tebing dan terkejut. Begitu pula Jin Riji, Jin Qiuli dan Sun Minghua. Mereka telah mengikuti kura-kura selama 2 hari, yang semakin dalam dan semakin dalam. Mereka merasa ada sesuatu yang salah, mereka sudah berada di tebing. Di bawah tebing itu ada kolam lava yang memancar. Dan kura-kura merangkak ke dalam kolam seolah-olah itu adalah air. Kelompok itu tidak melihat kura-kura muncul lagi. Apakah itu terbunuh oleh panas dari lava? Jin Riji menebak. Meskipun makhluk-makhluk tidak sepintar manusia, saya belum pernah melihat yang bunuh diri. Jin Qiuli menggelengkan kepalanya dan berkata. Sun Minghua tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, aku tahu. Apa yang kamu ketahui, Profesor? Tanya Hansen. Anda harus ingat, saya sudah memberitahu Anda bahwa makhluk-makhluk itu biasanya memakan tanaman untuk melahirkan. Setelah meninggalkan lautan, kura-kura telah mengkonsumsi banyak rencana di pegunungan Koper. Mungkin tujuannya adalah melahirkan di sini, kata Sun Minghua dalam kegembiraan. Melahirkan. Di sini. Jin Qiuli menunjuk ke arah kolam lava dengan tidak percaya. Meskipun lava berakibat fatal bagi manusia, mungkin itu bukan untuk makhluk. Apakah Anda memperhatikan pola merah di punggung kura-kura? Mereka terlihat seperti lava. Mungkin kura-kura itu lahir di sini di lava. Anda tahu beberapa kura-kura di kami dunia juga melahirkan di pasir meskipun mereka hidup di lautan. Jelas sang profesor.
Hansen menyaksikan kolam lava saat dia mendengarkan profesor. Dia pikir penjelasan profesor itu sangat masuk akal. Perilaku kura-kura sangat mirip dengan penanam emas. Mungkin memang melahirkan di sini. Namun, jika itu benar-benar seperti penanam emas, maka ia akan mati setelah memuntahkan esensi hidupnya. Tidak peduli seberapa kuat Hansen, tidak mungkin baginya untuk melompat ke lava untuk esensi kehidupan. Sepertinya kita harus mencari jalan keluar lain, kata Jinriji dengan alisnya rajutan. Jelas, tidak ada jalan keluar lain. Sun Minghua merenung dan berkata, kami tidak mengalami bahaya dalam perjalanan ke sini. Pasti tidak sulit jika kami ingin pergi. Mari kita tetap dan menonton. Mungkin kura-kura akan kembali ke laut setelah melahirkan. Hansen senang dia mengatakan itu. Jika mereka pergi seperti ini, dia akan kesal karena dia menyerah berburu makhluk super ketika itu pada saat yang paling rentan. Setidaknya, Hansen harus memastikan bahwa kura-kura itu tidak akan muncul lagi sebelum dia menyerah. Jinriji dan Jin Qiuli juga setuju. Mereka tidak melihat makhluk apapun dalam perjalanan ke sini, jadi tidak terlalu berisiko untuk kembali ke tempat asal mereka. Selain itu, mereka membawa persediaan yang cukup untuk bertahan sebulan. Ketika kelompok itu masih berdiskusi, mereka tiba-tiba berhenti ketika mereka mendengar suara aneh. Mereka melihat ke arah kebisingan dan melihat makhluk raksasa muncul dari sebuah gua di bawah mereka, memecahkan batu saat berjalan. Ternyata makhluk yang mereka lihat dari sungai bawah tanah. Kelompok itu semua ketakutan. Mereka bahkan tidak berani bernapas. Segera, mereka menemukan bahwa makhluk itu tidak datang untuk mereka, tetapi pergi ke kolam lava di bawah tebing. Tidak mungkin, apakah makhluk itu juga lahir dari kolam lava? Hansen berkata pada dirinya sendiri. Dia sangat ingin tahu sehingga dia melihat ke bawah dari tebing. Jinriji, Jin Qiuli dan Sun Minghua semuanya menghela nafas lega. Seperti Hansen, mereka juga penasaran dan ingin melihat apa yang dilakukan makhluk itu. Dalam semenit, makhluk itu berhasil sampai ke sisi kolam lava, tetapi tidak masuk seperti yang dibayangkan kelompok itu. Mengitari lava, makhluk itu kemudian merangkak ke arah dinding batu di sebelah kolam. Kelompok itu merasa aneh. Dinding batu tidak ada di atasnya dan mereka bertanya-tanya apa yang coba dilakukan makhluk itu. Ketika mereka bertanya-tanya, makhluk itu tiba-tiba melemparkan dirinya dengan keras ke dinding seolah-olah itu gelisah. Bang! Bebatuan jatuh di bawah tumbukan. Namun, dinding batunya masih utuh. Makhluk itu terus-menerus berperang dalam kegilaan dan retakan tumbuh di dinding, sementara makhluk itu sendiri juga terluka dan berlumuran darah. Namun, itu tidak berhenti menabrak dinding, seolah-olah tembok itu telah membunuh orang tuanya. Jin Qiuli tercengang dan berkata, makhluk ini pasti gila. Pasti bunuh diri. Sun Minghua tidak berbicara. Dia juga bingung dan tidak mengerti apa yang dilakukan makhluk itu. Meskipun Hansen tidak bisa mengatakan apa yang dilakukan makhluk itu, dia sangat gembira. Awalnya, dia khawatir makhluk itu terlalu besar, dan dia tidak punya senjata yang tepat untuk membunuhnya. Sekarang makhluk itu bunuh diri. Ketika mendekati kematian, akan lebih bagus jika Hansen bisa mengambil keuntungan dari peluang dan membunuhnya. Menilai dari seberapa kuatnya itu, mungkin itu benar-benar makhluk super. Mereka berempat berbaring telungkup dan melihat ke bawah tebing. Mungkin kura-kura pergi ke lava untuk melahirkan, tetapi tidak mungkin makhluk ini mengetuk kepalanya di dinding untuk melahirkan juga. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, tidak ada penjelasan yang masuk akal. Apa yang dia coba lakukan? Hansen menatap makhluk yang menabrakkan dirinya ke dinding batu. Dari cahaya redup dari lava, dia bisa melihat dengan jelas gerakan makhluk itu. Dinding batu itu retak oleh makhluk itu, dan berdarah hebat, darahnya mewarnai batu itu merah. Tiba-tiba, murid-murid Hansen berkontraksi. Bab 337. Hansen menatap dinding batu yang retak. Awalnya, dia mengira dinding itu merah karena makhluk itu berdarah. Namun, dengan melihat lebih dekat, itu lebih dari darah makhluk itu. Tampaknya ada cairan menyusup melalui celah-celah dari sisi lain. Di bawah cahaya lava, cairan itu juga tampak merah. Namun, Hansen bisa mengatakan bahwa itu bukan darah, tetapi lebih seperti air. Air. Hansen tiba-tiba mengerti untuk apa makhluk itu pergi. Di balik dinding batu, ada kemungkinan cabang sungai bawah tanah. Makhluk itu berusaha memecahkan dinding batu untuk memberi makan air ke kolam lava. Sialan, makhluk ini berbahaya. Ia mencoba untuk mengarahkan air ke lava. Hansen berpikir. Di aliansi, ketika air bertemu panas lava, satu kemungkinan adalah bahwa air akan menguap. Namun, jika ada cukup air, lahar akan berubah menjadi sepotong batu. Bahkan jika kura-kura itu bisa bertahan hidup di lava, itu tidak berarti bahwa kura-kura itu bisa bertahan hidup di batu. Jika kura-kura itu disegel di batu, Hansen tidak tahu apakah masih layak baginya untuk mendapatkan esensi kehidupan kura-kura itu. Pakai masker gas. Hansen berseru di sisanya dan dengan cepat menamparkan topengnya sendiri. Meskipun Sun Minghua, Jinriji,
dan Jin Mingli tidak mengerti mengapa Han Sen bertanya, mereka telah cukup percaya pada Han Sen baru-baru ini, jadi mereka hanya mengikuti instruksinya. Tak lama setelah mereka mengenakan topeng, mereka tiba-tiba mendengar suara retak dan terbata-bata. Air mulai keluar dari dinding batu yang semakin rusak oleh makhluk itu, membanjiri lava dan menimbulkan asap kelabu yang menyengat. Kembali, jangan sampai dirimu terbakar oleh uap. Han Sen tidak berani tinggal dan menonton, menarik profesor kembali bersamanya. Bang! Ketika mereka berempat melangkah mundur, mereka mendengar suara keras bebatuan yang jatuh dan air jatuh. Lalu ada suara mendesis. Dengan meningkatnya asap abu-abu, seluruh gua menjadi sangat panas sehingga hampir tak tertahankan. Kelompok itu dengan cepat berlari kembali. Untungnya, asap kelabu tidak mengembang dengan sangat cepat. Butuh beberapa saat untuk asap naik ke tebing. Ketika mereka mencapai sebuah gua kecil yang jauh dari tebing, ada ditutupi debu abu-abu. Masing-masing tampak seperti patung yang keluar dari penyimpanan. Untungnya, mereka semua mengenakan baju besi dan topeng gas binatang buas, jadi mereka tidak terluka sama sekali. Setelah menunggu lama di gua kecil itu, asap kelabu berangsur-angsur menyebar dan udara mulai dingin. Yang bisa mereka dengar pada saat ini hanyalah air yang mengalir. Aku akan memeriksanya. Han Sen tidak mau melepaskannya. Dia telah mempersiapkan begitu lama untuk membunuh kura-kura dan akan benci melihatnya mati di lava. Berlari ke tebing lagi, Han Sen melihat ke bawah. Meskipun masih ada asap tipis yang tersisa, dia bisa melihat dengan jelas dengan cahaya menembus dari dinding batu yang dipecahkan oleh makhluk raksasa itu. Tidak ada percikan tunggal di kolam lava. Di bawah tebing ada danau yang baru diformulasikan. Air itu berasal dari danau bawah tanah yang awalnya di balik dinding batu. Di bawah air, di mana kolam lava berada, lava memadat menjadi sepotong batu hitam halus, dihiasi dengan kawah seperti permukaan bulan. Makhluk raksasa itu berguling-guling di danau dengan gembira, melengking riang. Kura-kura mati begitu saja. Han Sen tidak bisa percaya bahwa makhluk super dibunuh dengan begitu mudah. Itu tidak mungkin. Han Sen memutuskan. Lahar itu cair, jadi pasti ada sumber panas di bawah kolam agar tetap seperti itu. Karena sumber panasnya tidak padam, lava tidak mungkin mengeras seluruhnya. Makhluk ini begitu licik untuk memikirkan strategi seperti itu. Aku ingin tahu apa dendamnya terhadap kura-kura, kata Jin Mingli, berjalan mendekat dan bergabung dengan Han Sen. Ketika Sun Minghua hendak mengatakan sesuatu, mereka tiba-tiba mendengar batu pecah. Tanah batu yang baru mulai retak. Makhluk raksasa itu juga terkejut oleh suara itu, dan meluruskan punggungnya seperti ular kobra dalam mode serangan, menatap basal yang rusak dengan waspada. Ledakan. Basal tiba-tiba pecah. Seekor kura-kura hitam besar keluar dari bawahnya dengan percikan lava, seperti iblis yang kembali. Saat kura-kura itu keluar, ia berteriak pada makhluk raksasa itu dan melemparkan dirinya ke makhluk itu dengan kepala tersembunyi di dalam cangkang. Makhluk itu memutar tubuhnya yang besar dan menghindari kura-kura. Namun, kura-kura itu mengulurkan kepalanya dan menggigit makhluk itu di udara. Makhluk itu melengking dan melingkarkan tubuhnya di sekitar kura-kura, menggigit leher kura-kura dengan mulutnya yang seperti buaya. Kedua makhluk itu berada di tenggorokan masing-masing, berguling-guling di danau, memecahkan batu saat mereka pergi. Kelompok itu tercengang oleh pertarungan monster dan merasa seperti menonton film. Han Sen diam-diam gembira, karena makhluk itu mampu menyamai kura-kura, sangat mungkin juga makhluk super. Jika itu masalahnya, mungkin dia bisa benar-benar beruntung. Saat Han Sen membayangkan membunuh dua makhluk super sekaligus, melahap esensi kehidupan mereka dan menjadi seorang bangsawan super, ia segera menyadari bahwa mimpinya tidak mungkin terwujud. Kedua makhluk itu berhasil mengetuk tanah basal terbuka. Lava meletus dari celah dan bertemu lebih banyak air. Asap abu-abu sekali lagi memenuhi ruangan. Mengaum dan berguling, makhluk-makhluk itu melanjutkan pertempuran mereka, mengguncang seluruh gua bawah tanah. Bab 338. Karena asap abu-abu yang sangat panas hampir fatal, Jin Riji, Jin Mingli dan Sun Minghua terpaksa mundur. Namun, Han Sen tetap diam. Ini mungkin kesempatan terbaiknya untuk membunuh makhluk super. Jika dia mundur pada titik ini, dia tidak yakin apakah dia bisa mengambil esensi kehidupan, dan dia pasti tidak akan bisa mendapatkan jiwa binatang buas. Han Sen mendambakan jiwa binatang buas super bahkan lebih dari esensi kehidupan. Jika dia bisa mendapatkan jiwa binatang buas yang kuat, mungkin dia akan bisa membunuh makhluk super sendiri, daripada bersembunyi dan menyelinap di sekitar seperti ini. Han Sen, ayo pergi. Terlalu berbahaya di sana, Jin Riji berteriak pada Han Sen. Kamu duluan, aku akan tinggal sedikit lebih lama. Han Sen mengertakkan gigi dan berkata, memulai Jadeskin pada saat yang sama. Dengan perlindungan dari baju besi semut hantu suci dan Jadeskin, Han Sen bisa tetap diam dan menonton dua makhluk berkelahi. Meskipun pandangannya kabur oleh asap abu-abu, dia tidak berani mendekati makhluk-makhluk itu dan harus menunggu kesempatan. Raungan dan jeritan berdering, lava dan air berbenturan, dan asap kelabu naik. Han Sen sesekali bisa melihat sekilas kedua makhluk itu. Ratu Peri.
Hansen tidak bisa mengatakan apa yang terjadi dan itu menjadi lebih buruk. Dia dengan cepat mengambil kembali baju besi semut hantu dan berubah bentuk menjadi Ratu Peri. Rambutnya menjadi pirang dan armornya merah. Menggunakan penglihatan yang kuat dari Ratu Peri, ia terus menonton pertarungan. Ratu Peri itu memang efektif. Hansen melihat bahwa makhluk itu telah kehilangan sepotong besar daging di bagian belakang kepalanya, tulang-tulangnya terbuka dan darahnya terus mengalir. Dari celah di tulangnya, Hansen samar-samar bisa melihat otaknya. Jika aku bisa menusuk tombakku di celah ini, aku akan memiliki peluang besar untuk membunuhnya secara langsung. Hansen mengeluarkan tombak yang berputar dari ranselnya. Tentu saja, dia tidak ingin turun begitu saja. Dia tidak akan cocok dengan kura-kura atau makhluk ini. Dengan satu pukulan dari keduanya, tubuhnya akan hancur. Hansen mengambil tombak untuk menggunakannya seperti panah. Hansen juga memanggil busur tanduk dan menggunakan mantra dan kelebihan beban. Kekuatan luar biasa memenuhi tubuhnya, otot-ototnya menjadi sekuat besi, dan nadinya menonjol di sekujur tubuhnya. Hansen mengarahkan mata emasnya pada dua makhluk yang berguling-guling dalam asap, lava, air, dan batu. Dia menarik busur tanduk sepenuhnya. Tombak itu terlalu tebal dan panjang seperti panah. Itu bukan tembakan yang mudah. Namun, Hansen tidak punya pilihan lain. Jika dia menggunakan panah penyengat hitam mutan, itu tidak akan cukup untuk membunuh makhluk seperti itu. Tunggu, aku harus menunggu. Untuk kesempatan yang sempurna, Hansen menatap makhluk-makhluk itu melalui asap. Meskipun dia bisa melihat retakan di tengkoraknya 2 kali, Hansen tidak menembakkan tombaknya yang berputar. Tombak berputar bukanlah panah jiwa binatang buas, dan tidak bisa diambil kembali setelah ditembak. Dia hanya memiliki satu kesempatan ini, dan harus memilih saat yang tepat untuk membunuh makhluk itu dengan satu pukulan. Kalau tidak, dia akan kehilangan satu-satunya kesempatan ini. Mata Hansen setenang es. Meskipun makhluk itu terluka parah, ia masih bisa melawan kura-kura. Kura-kura memiliki pemikiran yang sama dengan Hansen. Ia juga mencoba menggigit luka di bagian belakang kepala makhluk itu, tetapi makhluk itu tidak memberikan kesempatan apapun. Apa yang dia coba lakukan? Sun Minghua samar-samar bisa melihat bahwa Hansen masih berdiri di tebing. Jin Riji dan Jin Mingli tersenyum pahit. Mereka tidak tahu apa yang coba dilakukan Hansen. Berdiri jauh, mereka sudah berkeringat seperti babi dari panas yang tak tertahankan. Namun, Hansen berdiri diam di tebing seperti menara dalam asap kelabu. Jin Riji dan Jin Mingli merasa mereka sudah kalah dari Hansen dalam ketekunan. Apakah dia mencoba membunuh kedua makhluk itu? Jin Mingli tiba-tiba berkata. Apakah itu mungkin? Jin Riji berhenti dan menjawab. Membunuh makhluk seperti itu sepertinya tidak mungkin secara manusiawi. Jika itu orang lain, Jin Riji akan mengatakan itu tidak mungkin tanpa pertanyaan. Dilihat dari seberapa sengit makhluk itu bertarung, mudah untuk mengatakan bahwa membunuh mereka di luar kemampuan manusia manapun. Namun, itu Hansen yang berdiri di sana, yang membuat Jin Riji merasa itu mungkin. Hansen adalah seseorang yang tidak bisa dipahami Jin Riji. Jin Riji telah melihat banyak orang di Glory Shelter. Namun, dia belum pernah bertemu orang seperti Hansen. Kemampuan Hansen terlalu luar biasa untuk orang yang belum diatasi. Karena itu dia, mungkin ada peluang. Jin Riji berkata sambil tersenyum masam. Sun Minghua berkata dengan khawatir, kelihatannya terlalu berisiko. Kita harus memberitahunya untuk kembali. Ketika kedua makhluk itu hampir mati, dia kemudian bisa mengambil dagingnya. Aku khawatir tujuannya lebih dari daging, tetapi juga jiwa-jiwa binatang buas, kata Jin Riji, menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, mereka mendengar tangisan mengental darah. Bab 339. Sekarang juga, sebuah cahaya dingin melintas di mata emas Hansen. Tombak yang berputar meninggalkan busur dengan kekuatan yang kuat, terbang menuju makhluk melengking itu. Suara mendesing. Tombak itu mencapai bagian belakang kepala makhluk itu dalam sekejap mata. Dang! Kepala tombak tersangkut di celah tulangnya dan tidak berhasil menembusnya. Tulang-tulang itu sangat kaku sehingga tombak gagal mematahkannya. Namun, kekuatan pemintalan tidak berakhir. Seperti kepala bor, tombak terus menggali ke dalam tulang, membuat percikan api dan asap. Pergi lebih dalam. Hansen meraung ke dalam. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang dia dapatkan. Retak. Tampaknya surga mendengarkan Hansen. Retakan di tengkorak makhluk itu pecah lebih jauh oleh tombak yang berputar. Dengan letupan, seluruh tombak masuk ke tengkorak dari celah. Mengaum. Dengan tangisan menyakitkan lainnya, kepala makhluk seperti buaya itu terangkat selama beberapa detik dan tiba-tiba pingsan, mengguncang seluruh gua. Larva penuai aqua makhluk super terbunuh. Jiwa makhluk penuai aqua penuai diperoleh. Esensi kehidupan tersedia. Konsumsilah esensi hidupnya untuk mendapatkan 0 hingga 10 poin super geno secara acak. Daging tidak termakan. Suara yang didengar Hansen membuatnya melompat. Jiwa binatang super. Saya akhirnya mendapatkan jiwa binatang buas yang super. Tak lama, Hansen menjadi tenang lagi. Itu belum waktunya untuk merayakan.
Kura-kura itu masih ada di sana. Hansen sekarang mengerti bahwa penuai air masih larva. Alasan mengapa ia bisa melawan kura-kura adalah karena kura-kura itu baru saja meletakkan telurnya di lava dan masih lemah. Meski begitu, kura-kura itu terlalu kuat untuk membunuh Hansen. Setidaknya sebelum dia mendapatkan senjata yang kuat, tidak mungkin dia bisa menyakiti kura-kura itu. Setelah Aqua Reaper ditembak mati, kura-kura melemparkan pandangan ke tempat Hansen berada, mengirim rasa dingin di punggungnya. Namun, kura-kura itu hanya menatapnya dan kemudian meninggalkan gua dari celah di dinding batu yang dibuat oleh Aqua Reaper. Hansen sangat gembira. Jika kura-kura tidak pergi, dia bahkan tidak berani turun dan mengumpulkan esensi kehidupan. Sebelum Hansen turun, dia melihat bahwa tubuh penuai aqua secara bertahap larut dan menghilang di udara tipis. Berdebar. Kristal ungu seukuran bola sepak jatuh ke danau bersama dengan tombak berputar. Hansen tidak berani ragu lagi dan dengan cepat melompat dari tebing, memanggil sayap darah sucinya di udara, menyelam ke dalam danau dan mengeruk esensi kehidupan dan tombak. Menjilat kristal ungu, Hansen mendengar suara yang sangat dia lewatkan. Esensi kehidupan dari Reaper Aqua Reaper Super dikonsumsi. Tidak ada poin Super Geno diperoleh. Suara itu menghibur Hansen. Dia terus melihat esensi kehidupan penuai air, yang menjadi cairan ungu di mulutnya. Saat dia menelan cairan itu, kesejukan memenuhi tubuhnya, memelihara setiap sel tubuh. Setelah menjilati untuk sementara waktu, Hansen akhirnya mendengar suara mengatakan kepadanya bahwa ia telah memperoleh 1 poin Super Geno. Untungnya, esensi kehidupan penuai aqua jauh lebih kecil daripada penanam emas. Jika lebih besar, Hansen tidak akan bisa menyelesaikan memakannya di tempat. Penuai air raksasa seperti itu ternyata adalah larva. Jika itu dalam bentuk dewasa, itu tidak akan lebih kecil dari penanam emas. Mungkin itu karena esensi kehidupan berasal dari larva, Hansen telah mendapatkan 7 poin gen super dari memakan seluruh kristal, yang kurang dari apa yang dia dapatkan. Namun, Hansen sudah puas. Awalnya, dia pikir itu akan memakan waktu lebih lama sebelum dia bisa membunuh makhluk super, tetapi dia hanya berhasil membunuh 1 secara kebetulan dan mendapatkan 7 poin geno super dan jiwa makhluk super. Benar-benar kejutan. Melihat hitungan super geno poinnya yang sekarang 26, Hansen sangat senang. Sen, apakah kamu baik-baik saja? Jin Riji bertanya dari tebing. Jin Riji, Jin Mingli dan Sun Minghua semua melihat ke bawah dari tebing dan menjadi bersemangat ketika mereka melihat Hansen. Aku baik-baik saja. Kedua makhluk itu pergi. Mari kita ikuti celah ini untuk keluar. Aku melihat cahaya di sisi lain. Ini harusnya jalan keluar, kata Hansen, menunjuk ke dinding batu yang pecah. Setelah mereka bertiga terbang dengan sayap, mereka melihat sebuah lembah dari celah. Keluar dari gua dan memanjat lembah, kelompok itu menemukan bahwa mereka masih di pegunungan tembaga. Kembali ke Glory Shelter, Hansen mendengar seseorang melihat kura-kura itu merangkak kembali ke laut. Meskipun itu memalukan, Hansen tidak terlalu kecewa karena dia telah memperoleh banyak dari penuai air. Jenis jiwa binatang buas Super Aqua Reaper, parasit. Hansen mempelajari jiwa binatang dari penuai air di penampungan dan menemukan bahwa itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, jiwa binatang buas parasit. Seperti jiwa binatang ksatria kumbang, itu tidak bisa dipanggil, dan Hansen tidak tahu bagaimana menggunakannya. Namun, biasanya, jiwa binatang langka adalah jiwa binatang yang kuat. Jika Hansen memiliki harapan tinggi untuk jiwa binatang buas ini dan ingin mengetahui lebih banyak tentang hal itu setelah dia memiliki akses ke Skynet. Tidak perlu baginya untuk tinggal di Glory Shelter lebih lama, jadi ketika Sun Minghua memutuskan untuk pergi ke Steel Armor Shelter, Hansen mengikuti mereka kembali. Dalam perjalanan, Hansen terus berpikir tentang kolam lava. Mungkin kura-kura telah bertelur di sana dan akan luar biasa jika dia bisa menangkapnya. Karena Dark Swamp terlalu berbahaya, Jin Riji tidak memilih untuk pergi melalui rute itu, tetapi memilih jalan yang lebih panjang dan lebih aman. Hansen tidak terburu-buru. Dia memiliki keterampilan bitah, kelebihan beban, panorama, dan keterampilan kiting untuk berlatih di jalan. Ketika mereka akhirnya mencapai shelter armor baja, itu lebih dari sebulan kemudian. Setelah kembali ke kamarnya di Steel Armor Shelter, Hansen memeriksa binatang buas yang dia beri makan. Tubuhnya menjadi semakin transparan, dan progresnya kurang lebih seperti yang diperkirakan Hansen. Kristal hitam seharusnya bisa membuat makhluk super dalam waktu sekitar 1 tahun. Apa itu kristal hitam ini? Bahkan bisa membuat makhluk super. Sepertinya itu tidak semakin kecil juga. Sungguh menakjubkan. Hansen lagi merasa beruntung bahwa dia telah mendapatkan harta ini. Itu memang tak ternilai harganya. Tidak ada yang akan percaya padanya bahkan jika dia memberi tahu seseorang. Setelah beristirahat selama 2 hari di Black Hawk, Hansen tidak segera melanjutkan gladiator. Dia telah membaca lebih banyak berita dari tempat penampungan yang berbeda, mencoba menemukan jejak makhluk super lagi. Hansen telah menemukan banyak petunjuk, tetapi mereka terlalu jauh dari Steel Armor Shelter, dan itu tidak akan mudah baginya untuk melakukan perjalanan ke tempat-tempat pada waktunya.
Selama reses Hansen, Gambler memberitahunya melalui Kongling bahwa Yang Zikun ingin bertemu dengannya untuk membahas kesepakatan. Yang Zikun tidak memberitahu Gambler secara spesifik tentang kesepakatan itu dan ingin berbicara dengan Hansen sendirian. Bab 340. Yang Zikun tidak meminta Hansen untuk bertemu di Suaka Dewa, tetapi berhasil mengeluarkan Hansen dari Black Hawk dan membawanya ke klub pribadi. Hansen kurang percaya pada apa yang disebut pelatihan militer pintu tertutup pada saat ini. Mereka yang memiliki kemampuan selalu bisa membuka pintu. Tuan, Anda tidak melalui semua masalah ini hanya untuk minum dengan saya, kan? Duduk di sofa, Hansen bertanya pada Yang Zikun yang duduk di seberangnya. Saudaraku, hari ini aku memintamu datang untuk mempelajari keterampilan bumerang darimu dan untuk meminta bantuan. Yang Zikun sangat sopan kepada Hansen. Sejak Hansen memukulnya di bumerang, Yang Zikun menganggap Hansen sebagai tuan. Yang Zikun telah menghabiskan banyak waktu berlatih bumerang kupu-kupu baru-baru ini, tetapi efeknya tidak ideal. Dia telah meminta banyak master untuk mendapatkan sedikit kemajuan. Namun, jika dia ingin mencapai level Hansen, itu akan membutuhkan kerja keras bertahun-tahun. Bisnis dulu. Kamu bisa belajar bumerang dariku kapan saja. Aku punya nilai wajar untuk les. Hansen tersenyum dan berkata. Yang Zikun memberinya acungan jempol dan berkata, hebat. Saya suka betapa langsungnya Anda. Saya akan berterus terang kepada Anda saat itu. Saya sudah meminta Anda untuk datang hari ini karena saya membutuhkan beberapa jiwa binatang suci darah suci dan bertanya-tanya apakah saya dapat membeli beberapa di shelter armor baja. Jiwa binatang suci darah jarang terjadi. Terlalu banyak orang yang membutuhkannya, namun terlalu sedikit yang ingin menjual. Bahkan jika seseorang berevolusi dan menjual sebagian dari jiwa binatang suci darah mereka, jiwa-jiwa binatang buas itu kemungkinan besar akan dipesan terlebih dahulu. Anda harus tahu itu dengan sangat baik, Hansen merenung dan berkata. Ketika Qin Xuan berevolusi, dia hanya membawa 2 jiwa binatang suci darah bersamanya untuk memasuki tempat perlindungan kedua dewa. Jiwa binatang buas lainnya dicadangkan jauh sebelum mereka pergi ke pelelangan. Mereka yang telah membeli jiwa binatang suci darahnya mungkin adalah orang-orang yang sangat kaya seperti Yang Zikun, Yuan dan King. Setelah mereka mendapatkan jiwa-jiwa binatang suci darah, sangat tidak mungkin bahwa mereka akan menjualnya lagi. Orang-orang ini biasanya memilih untuk membawa semua jiwa binatang suci darah bersama mereka ketika mereka menjadi berevolusi. Meskipun jiwa-jiwa binatang suci darah dari Suaka Dewa pertama tidak akan dianggap kuat di Suaka Dewa kedua, pada tahap awal, mereka masih bisa membantu. Itulah salah satu alasan mengapa jiwa-jiwa binatang suci darah begitu langka di Suaka Dewa pertama. Jika itu mudah, aku tidak perlu meminta bantuanmu, saudaraku. Yang Zikun menyalakan video holografik, dan gambar seseorang muncul. Klip sudah direkam sebelumnya. Orang itu memanggil jiwanya satu persatu dan memperkenalkannya. Setelah menunjukkan klip, Yang Zikun menunjukkan Hansen dan klip lain yang mirip dengan yang pertama. Saudaraku, aku ingin berdagang denganmu untuk jiwa-jiwa binatang suci darah. Aku bisa menawarimu jiwa-jiwa binatang buas atau peperangan. Klub pribadi ini berspesialisasi dalam berurusan dengan binatang buas. Kamu dapat melihat klipnya. Jika kamu memiliki binatang buas tertentu jiwa dalam pikiran, saya bisa berdagang dengan Anda. Kebanyakan orang di sini bukan dari Steel Armor Shelter, kata Yang Zikun. Mata Hansen berbinar. Dia bertanya, apakah klub pribadi ini juga menangani makhluk buas dari Sanktuari Dewa Kedua? Yang Zikun bingung dan menjelaskan kepada Hansen, itu mungkin. Tetapi sebagian besar kesepakatan dilakukan dalam fase yang sama. Akan lebih sulit untuk bertukar lintas fase yang berbeda. Jika aku bertukar jiwa binatang suci darah di Suaka Dewa pertama dengan jiwa binatang suci darah di yang kedua, bagaimana jadinya? Hansen bertanya. Keluarganya baik-baik saja secara finansial, tetapi dia berharap untuk mendapatkan beberapa jiwa binatang suci darah bagi ibunya untuk menjamin keselamatannya di Second God Sanctuary. Suaka Dewa yang kedua tidak seperti yang pertama. Itu sangat berisiko dan bahkan tempat perlindungan tidak 100% aman. Makhluk akan menyerang tempat perlindungan dalam kelompok besar di Suaka Dewa kedua, yang berbeda dari yang pertama. Jika kamu ingin berdagang, tidak apa-apa. Tapi itu tergantung pada jenis jiwa binatang apa yang kamu miliki. Biasanya, 3 jiwa binatang suci darah dari First God Sanctuary dapat digunakan untuk berdagang untuk 1 jiwa binatang suci darah di yang kedua. Lagi pula, jauh lebih sulit untuk mendapatkan jiwa binatang suci darah di Suaka Dewa kedua, jelas Yang Zikun singkat. Hansen merenung sejenak dan berkata kepada Yang Zikun, aku punya beberapa jiwa binatang suci darah di tangan, tapi aku tidak tertarik pada hal lain selain jiwa binatang berdarah suci di Suaka Dewa kedua. Dan perdagangan haruslah dilakukan di Sapphire Shelter of Second God Sanctuary. Yang Zikun memandang Hansen dan bertanya, saudaraku, apakah Anda memiliki persyaratan untuk jenis-jenis makhluk buas yang Anda inginkan? Aku lebih suka baju besi binatang buas, diikuti oleh bis Soul Mound dan sayap Soul Beast. Hansen ingin mendapatkan beberapa jiwa buas yang bisa menjaga ibunya tetap aman. Ketika dia berevolusi dan memasuki Suaka Dewa kedua,
akan mudah baginya untuk mendapatkan jiwa binatang dan daging untuk ibunya. Yang paling penting adalah menjaga agar ibunya tetap hidup. Meskipun Luo Sulan terletak di tempat penampungan manusia yang besar dan yang dia lakukan adalah membunuh makhluk biasa dan makhluk primitif, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi di Second God Sanctuary. Banyak tempat berlindung manusia dihancurkan dalam semalam. Beri aku waktu sebentar, Yang Zikun memeriksa komlingnya dan memutar nomor. Seorang pria berusia sekitar 60 tahun muncul dalam gambar holografik. Tuan muda, pria itu membungkuk pada Yang Zikun. Tuan Su, dapatkah Anda memeriksa saya berapa banyak jiwa binatang suci darah yang dapat kita gunakan di tempat perlindungan safir dari tempat perlindungan dewa kedua? Tanya Yang Zikun. Suatu saat, Tuan muda, saya akan melaporkan kepada Anda ketika saya memiliki informasi. Yang Zikun mematikan tautannya dan berkata kepada Han Sen sambil tersenyum, saudaraku, mari kita lihat apakah ada sesuatu yang menarik minat Anda. Jika ada sesuatu yang Anda sukai, maka kami akan melanjutkan diskusi kami. Han Sen mengangguk dan mengagumi sikap ahli Yang Zikun. Memang, Yang Zikun adalah cucu seorang dewa. Meskipun dia masih muda, dia memperlakukan semua orang dengan anggun. Tak lama, Ten Su mengetuk pintu secara pribadi dan menunjukkan klip video kepada Yang Zikun, sambil menjelaskan, saat ini, kami memiliki 3 jiwa binatang suci darah yang dapat kita gunakan di tempat perlindungan safir. Salah satunya adalah... Setelah dia menjelaskan semuanya, Ten Su melangkah mundur dan menunggu Yang Zikun berbicara. Saudaraku, bagaimana menurutmu? Yang Zikun bertanya pada Han Sen. Bapak, Su menatap Han Sen dengan heran. Dia tahu betul karakter Yang Zikun dan berpikir Han Sen pasti seseorang yang penting sehingga Yang Zikun akan memperlakukannya seperti ini. Aku sangat tertarik pada armor darah suci dan gunung darah suci. Aku memiliki 3 jiwa binatang suci darah yang ingin aku gunakan untuk menukar keduanya. Apakah menurutmu itu bisa dilakukan? Han Sen merenung dan bertanya. Bab 341. Bapak, Su tidak menyukai kata-kata Han Sen. Meskipun jiwa-jiwa binatang suci darah di tempat suci First God jarang terjadi, nilai normal dari jiwa binatang suci darah dari pertama dan 1 dari yang kedua adalah 3:1. Meskipun armor darah suci dan darah suci yang dipasang di Sapphire Shelter bukanlah yang terbaik, dia tidak perlu menukar mereka bahkan dengan 6 jiwa binatang suci darah di First God Sanctuary. Namun, Han Sen berusaha untuk menukar keduanya menggunakan hanya 3, yang membuat Su mencibir. Saudaraku, dapatkah kamu menunjukkan kepada kami jiwa-jiwa binatang buas yang kamu miliki? Yang Zikun berkata sambil tersenyum. Han Sen memanggil tombak 3 bilahnya, mengayunkannya sebentar dan berkata, saya pikir Anda harus mengenali tombak 3 pisau ini. Huang Fu Pingqing pernah menunjukkannya di pelelangan. Agak tajam di antara senjata darah suci. Bapak, Su Linglung, dia telah mendengar tentang tombak ini. Bahkan, mereka melakukan banyak bisnis dengan Ares Martial Hall. Dan dia telah berpikir tentang memperoleh tombak ini sebelumnya. Dalam hal ketajaman, tombak 3 pisau lebih dari sekadar, agak tajam, tapi jelas salah satu senjata paling tajam di First God Sanctuary. Bapak, Su tidak berharap Han Sen akan memproduksi senjata ini terlebih dahulu. Itu adalah jiwa binatang suci darah terkemuka. Biasanya, seseorang tidak akan melepaskannya. Saudaraku, apakah kamu benar-benar akan menjual ini? Yang Zikun bertanya pada Han Sen dengan heran. Tentu, Han Sen tersenyum. Tombak 3 pisau ini tidak terlalu berarti baginya pada saat ini. Dia tidak bisa membunuh makhluk super dengan tombak ini. Dan karena tombak itu bukan pedang, dia tidak bisa menempelkan pedang iblis padanya. Han Sen masih memiliki sepasang belati kerangka, yang setajam tombak 3 pisau. Meskipun mereka tidak sama berharganya dengan jiwa binatang, bagi Han Sen, mereka berfungsi sama baiknya. Oleh karena itu, Han Sen ingin menjual tombaknya. Untuk bagian kedua dari jiwa buas, Han Sen memanggil serigala tornado. Gunung, tanya Yang Zikun, menatap serigala tornado. Yang Zikun belum pernah melihat gunung seperti itu sebelumnya dan tidak tahu apa yang bisa dilakukannya. Bapak, Su sedikit mengernyit. Meskipun tombak 3 bilah pisau besar, tunggangan darah suci dari Second God Sanctuary pasti bernilai setidaknya 3 tunggangan darah suci di First. Han Sen tersenyum dan menjelaskan, itu adalah gunung yang disebut serigala tornado. Ini tidak lain adalah cepat. Anda seharusnya sudah mendengar tentang ledakan kuda. Tentu saja, Blast Horse adalah gunung tercepat di First God Sanctuary, Yang Zikun mengangguk dan berkata. Serigala tornado ini sedikit lebih cepat daripada kuda ledakan. Bagaimana menurutmu sekarang? Kata Han Sen santai. Bapak, Su menatap serigala tornado dan bertanya, apakah kamu serius? Apakah ini benar-benar lebih cepat daripada kuda ledakan? Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Jika itu tidak lebih cepat dari kuda ledakan, aku akan memberikannya kepadamu secara gratis, kata Han Sen sambil tersenyum. Ada banyak video ledakan kuda di Skynet. Han Sen tidak ragu bahwa serigala tornado lebih cepat. Bapak, Su mengubah penampilannya. Jika serigala tornado ini benar-benar lebih cepat daripada kuda ledakan, nilainya sulit untuk dikatakan.
Meskipun gunung darah suci dari Suaka Dewa pertama tidak sama berharganya dengan darah suci dari gunung dua, masih sangat tergantung pada jenis gunung itu. Jika serigala tornado adalah gunung tercepat di First God Sanctuary, maka itu sangat berharga. Fantastis, kata Yang Zikun. Tampaknya dia sangat menyukai serigala tornado. Bapak, Su sekarang memiliki harapan tinggi untuk jiwa binatang ketiga Hansen. Meskipun dua jiwa binatang buas yang ditunjukkan Hansen sama-sama top notch, dia masih membutuhkan jiwa binatang ketiga untuk membuatnya kagum sebelum dia mempertimbangkan kesepakatan itu. Saat dia masih berpikir, Hansen telah memanggil jiwa binatang ketiga. Hansen tiba-tiba berubah bentuk menjadi beruang raksasa. Jiwa binatang yang berubah bentuk. Yang Zikun dan BP. Su sangat gembira. Jiwa binatang pengubah darah suci-suci sangat langka, dan yang ditunjukkan Hansen bahkan bisa menggunakan seni bela diri dan senjata yang berbeda. Jiwa binatang buas seperti ini akan menawar ke langit. Hansen mengambil kembali jiwa binatang buas itu dan berkata kepada Yang Zikun, jiwa makhluk pengubah bentuk darah sakral bernama beruang bermata hantu. Itu bisa sangat meningkatkan kekuatan dan kecepatan seseorang. Jika saya menukar tiga jiwa binatang ini dengan dua makhluk suci jiwa binatang buas darah yang Anda miliki di Suaka Dewa kedua, apa yang akan Anda pikirkan? Ayo kita lakukan, kata Yang Zikun tanpa ragu. Meskipun dia tidak akan mendapat banyak keuntungan dari kesepakatan itu adalah hal yang sangat penting. Hansen telah menghasilkan tiga jiwa binatang yang sangat baik, yang merupakan top dalam tipe mereka sendiri. Selain itu, Yang Zikun sangat menyukai tiga jiwa binatang suci darah suci, terutama beruang bermata hantu darah suci. Bapak, Su telah mengubah pandangannya tentang Hansen. Tiga jiwa binatang suci darah seperti ini sangat sulit didapat sehingga mereka benar-benar cukup untuk menyamai dua jiwa binatang suci darah yang mereka miliki di Suaka Dewa kedua. Yang Zikun bertanya pada Mer. Su menyiapkan kontrak. Setelah keduanya menandatangani, BP. Su mengatur agar seorang pria untuk mentransfer dua jiwa binatang suci darah ke Luo Sulan. Hansen memanggil ibunya dan memintanya untuk menerima dua jiwa binatang. Dengan baju besi darah suci dan darah suci yang dipasang, bahkan jika Luo Sulan dalam bahaya, dia akan bisa membuat dirinya tetap hidup. Hansen dan Yang Zikun menggunakan perangkat teleport di klub pribadi untuk memasuki Steel Armor Shelter dan menyelesaikan kesepakatan. Hansen sudah lama ingin melakukan ini, tetapi dia belum menemukan peluang yang tepat atau orang-orang yang dia percayai. Akhirnya, ia berhasil mencapai kesepakatan. Setelah menyelesaikan kesepakatan, kedua belah pihak merasa puas tentang transaksi tersebut. Awalnya, Yang Zikun hanya ingin mendapatkan satu atau dua jiwa binatang suci darah. Pada akhirnya, dia bisa mendapatkan tiga jiwa beast top notch, yang semuanya praktis juga. Saudaraku, kamu memiliki begitu banyak jiwa buas yang luar biasa. Bisakah kamu menunjukkan kepada kami beberapa lagi? Yang Zikun menatap Hansen dengan bersemangat. Bapak, Su juga menatap Hansen dengan rasa ingin tahu. Seseorang yang memiliki begitu banyak jiwa buas yang menakjubkan memicu rasa penasarannya. Karena Hansen menjual jiwa binatang yang luar biasa, jiwa binatang apa yang akan dia simpan untuk dirinya sendiri? Bab 342. Hansen tidak bisa menolak mereka dan memanggil baju besi semut hantu darah suci. Yang Zikun tercengang. Dia bertanya langsung, saudaraku, dapatkah kamu menjual baju sirah ini kepadaku? Aku akan menukar jiwa binatang suci darah lainnya di Sapphire Shelter untuk yang ini. Satu untuk satu. Itu hanya baju besi darah suci. Kenapa kamu sangat menginginkannya? Hansen menatap Yang Zikun dengan heran. Yang Zikun berkata dengan cepat, baju besi ini sangat indah sehingga beberapa wanita bisa menahan godaannya. Menyadari apa yang dia katakan, Yang Zikun buru-buru mengubah topik pembicaraan, jika Anda tidak membutuhkannya, Anda harus menjualnya kepada saya. Hansen dengan cepat mengambil kembali baju besi semut hantu darah suci dan berkata dengan senyum masam, saya sudah setuju untuk menjualnya kepada orang lain jika saya ingin menjual baju besi ini. Meskipun Yang Zikun sangat tertarik pada baju besi, dia tidak bersikeras setelah mendengar kata-kata Hansen. Setelah Hansen kembali, dia mengatur jiwa-jiwa binatang buasnya. Jiwa-jiwa binatang suci darah yang dimilikinya adalah baju besi kumbang hitam, pembunuh berdarah, naga bersayap ungu, ratu peri, busur tanduk, raja cacing batu emas, semut hantu, kucing bermata tiga, shifter warna, malaikat suci, kumbang ksatria, letnan api, dan pedang iblis. Terakhir tapi tak kalah pentingnya adalah penuai Aqua Soul Beast Super. Meskipun Hansen tidak tahu bagaimana menggunakannya pada saat ini, Hansen percaya itu pasti jiwa binatang yang luar biasa. Dia ingin mengambil bagian dari jiwa-jiwa binatang buas ini ke Suaka Dewa kedua. Lagi pula, dia tidak memiliki latar belakang yang kuat dan harus bergantung pada dirinya sendiri setelah memasuki tempat suci kedua. Pada tahap awal, jiwa-jiwa binatang buas ini masih bisa memberikan bantuan. Tentu saja ada beberapa jiwa binatang buas yang tidak dia butuhkan. Misalnya, semut hantu dan kumbang hitam berfungsi sama, sehingga ia bisa menjual baju besi semut hantu ke Lin Beifeng. Meskipun kucing bermata tiga adalah hewan peliharaan yang suci darah,
mungkin kucing itu tidak akan terlalu berguna di Second God Sanctuary. Dan busur tanduknya sama. Hansen bisa menggunakan jiwa-jiwa binatang buas itu untuk berdagang demi jiwa-jiwa binatang dari suaka dewa kedua, yang bisa membantunya di masa depan. Adapun apa yang harus disimpan ketika dia berevolusi, dia harus memutuskan nanti. Karena Hansen belum menemukan jejak makhluk super di dekat Steel Armor Shelter, dia tidak memasuki tempat perlindungan dewa lagi dan kembali untuk memperbaiki dirinya sendiri. Hansen belum mencapai level tertinggi dari Overlord, yang merupakan perhatian terbesarnya. Cara terbaik untuk berlatih Overlord adalah menempatkan dirinya di bawah tekanan ekstrim. Hansen merenungkan dan memutuskan bahwa pelatih gravitasi adalah pilihan yang bagus, yang akan membebani seluruh tubuhnya selama dia menyesuaikan parameternya. Ketika dia hendak masuk ke dalam pelatih gravitasi di kampus, Hansen mendengar seseorang memanggilnya. Profesor Yan. Hansen memandang orang itu dengan heran. Menurut kesannya, Profesor Yan adalah seseorang yang teliti dan tidak fleksibel baik di dalam maupun di luar kelas. Hansen berpikir ada sesuatu yang harus dilakukan Profesor Yan untuk berbicara dengannya. Profesor Yan berjalan ke Hansen dan bertanya, Hansen, saya perlu mengumpulkan beberapa data untuk belajar dan berharap Anda dapat membantu saya. Anda akan mendapatkan kredit tambahan sebagai hadiah. Hansen tertarik. Penghargaannya akan menentukan pangkatnya di militer setelah lulus. Karena dia telah melewatkan banyak kelas, meskipun dia memiliki kredit yang cukup, mungkin masih sulit baginya untuk menjadi jurusan. Karena Profesor Yan menawarkan kredit kepadanya, Hansen tertarik, tetapi dia takut dia akan berubah menjadi kelinci percobaan. Bersihkan tenggorokannya, Hansen bertanya, tentu saja saya ingin membantu Anda. Saya hanya ingin tahu data apa yang Anda cari dan apakah saya akan mampu menyediakannya. Profesor Yan baru saja mengirim file ke Hansen dan menyuruhnya datang ke lab pukul 8 pagi keesokan harinya. Menonton Profesor Yan pergi, Hansen sedikit kesal. Namun, dia tahu bahwa profesor itu adalah seseorang yang kurang lebih memiliki ketidakcocokan sosial, jadi dia tidak tersinggung. Setelah meninjau file, Hansen mengerti mengapa Profesor Yan akan menemukannya. Penelitian yang sedang dilakukan Profesor Yan berjudul Surge Genopoint yang tidak terevolusi. Profesor Yan mengumpulkan lonjakan paling curam di antara yang belum terselesaikan, itulah sebabnya dia datang ke Hansen. Namun, Hansen pusing tentang hal ini. Sangat mudah baginya untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat, tetapi kekuatannya terlalu kuat untuk orang yang belum diatasi. Jika Profesor Yan dapat merekam data otentiknya, Hansen mungkin dipotong-potong untuk penelitian. Namun, jika dia tidak menggunakan semua yang dia dapatkan dan menggunakan Jadeskin untuk mengendalikan kekuatannya sebagai gantinya, data itu tidak akan berguna bagi Profesor Yan. Hansen tidak ingin menyesatkan seorang sarjana yang sangat berkomitmen pada studinya sendiri. Hansen, aku telah menyempurnakan keterampilan memanahku. Mari kita lakukan showdown lagi. Kali ini aku tidak akan kalah darimu. Ketika Hansen sakit kepala, Jingjia berjalan ke arahnya dan menantangnya lagi. Jingjia, ini waktu yang tepat. Melihat Jingjia, Hansen cukup senang. Jingjia linglung dan tidak mengerti mengapa Hansen akan mengatakan, waktu yang tepat. Dia juga tidak tahu mengapa Hansen tersenyum padanya. Jingjia tiba-tiba mencium bau amis. Ayo kita pergi ke jarak tembak untuk pertandingan lain, kata Jingjia meskipun merasa aneh. Baiklah. Namun, jika kamu kalah lagi, kamu harus melakukan sesuatu untukku, kata Hansen, menyeringai pada Jingjia. Apa itu? Jingjia menatap Hansen dengan waspada. Profesor Yan meminta saya untuk mengambil bagian dalam persidangan untuknya. Jika Anda kalah, Anda harus ikut dengan saya dan membantu dengan itu, kata Hansen. Oke, setuju Jingjia. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Jingjia meninggalkan lapangan tembak mengikuti Hansen. Dia kalah dari Hansen sekali lagi. Ingat apa yang telah kau janjikan padaku. Sampai jumpa besok di laboratorium seni bela diri jam 8 pagi, Hansen melambai ke Jingjia dengan senyum lebar dan kembali ke pelatih gravitasi. Hari berikutnya, Hansen akan membawa Jingjia ke laboratorium dan menyembunyikan kemampuannya sendiri, membiarkan data Jingjia berbicara sendiri. Pada saat itu, Profesor Yan pasti akan lebih tertarik pada Jingjia. Karena saya akan menjadi orang yang memperkenalkan Jingjia, saya masih akan mendapatkan kredit tambahan, kan? Hansen memasuki pelatih gravitasi dengan pemikiran itu. Bab 343. Fang Guotao adalah spesialis seni bela diri terkenal yang telah menjadi populer karena ia menemukan seni Geno Hiper bernama Primal Innocence. Di antara yang belum teratasi, Primal Innocence adalah tren saat ini. 4 hingga 5 pemuda dari 10 telah membaca buku Fang yang menguraikan Primal Innocence. Alasan mengapa hipergeno seni ini populer adalah konsepnya, yang tidak bersalah tidak memiliki rasa takut. Nilai intinya adalah bahwa manusia memiliki potensi yang tidak terbatas, tetapi karena emosi negatif seperti ketakutan, manusia telah menjadi tahanan mereka sendiri, yang membuatnya sulit bagi mereka untuk mencapai potensi mereka. Untuk mengembangkan potensi seseorang dan meningkatkan kemampuan seseorang,
kuncinya adalah untuk menjaga kepolosan seseorang dan menghilangkan rasa takut. Dengan cara ini, seseorang dapat terus membebaskan diri dan meningkatkan kemampuannya. Karena popularitas Primal Innocence, Black Hawk juga mengundang Fang Guotao untuk memberikan pidato. Banyak siswa Black Hawk datang ke auditorium untuk pidato. Banyak yang termotivasi, seolah-olah mereka akan datang setengah dewa tak kenal takut di saat berikutnya. Tentu, Han Sen tidak punya waktu untuk pidato itu, dan dia sama sekali tidak tertarik pada Primal Innocence. Primal Innocence begitu populer sehingga Si Zikang membeli buku itu untuk belajar. Han Sen memindai seluruh buku dan menemukan sebagian besar isinya tidak berguna. Hanya sedikit orang yang bisa mencapai keadaan tanpa rasa takut, kecuali mereka dicuci otak atau dihipnotis. Bahkan jika seseorang bisa mencapai kondisi itu akan lebih berbahaya daripada kebaikan. Kemampuan merasakan ketakutan adalah fungsi penting umat manusia. Itu seperti kemampuan merasakan sakit, yang merupakan pedoman yang memberitahu Anda apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Meskipun pedoman ini bisa tidak aktif, akan lebih buruk tanpa itu. Jika seseorang kehilangan kemampuan untuk merasakan sakit, setelah tertidur, dia tidak akan khawatir ketika terbakar atau diserang. Sistem alarm akan mati. Itu sama dalam kasus ketakutan. Jika seseorang tidak tahu apa yang ditakuti, orang itu pasti orang gila yang berani melakukan apa saja. Oleh karena itu, Han Sen tidak tertarik pada Fang Guotao atau Primal Innocence-nya, dan dengan demikian tidak akan mendengarkan pidatonya. Namun, Fang Guotao adalah orang yang flamboyan. Dia tidak akan puas dengan pidato di auditorium dan harus menunjukkan efek magis Primal Innocence di ruang pelatihan di mana Han Sen berada. Potensi umat manusia tidak terbatas dan Primal Innocence akan mengajarimu bagaimana mencapai potensi penuhmu. Aku akan menunjukkan itu dengan pelatih gravitasi. Fang Guotao menunjuk ke seorang siswa dan berkata, "Tuan, silakan datang ke sini." Para siswa menunjuk dirinya sendiri, terkejut. "Ya, kamu," jawab Fang Guotao dengan tegas. Siswa itu ragu-ragu sejenak dan kemudian berjalan menuju Fang Guotao. Fang Guotao bertanya, "Siapa namamu?" "Namaku Wang Hong," jawab siswa itu. "Wang Hong, bisakah kamu memberitahuku berapa batasanmu saat menggunakan pelatih gravitasi?" Fang Guotao bertanya. "Aku hampir tidak bisa lulus tes 12. 0, jawab Wang Hong. "Hebat, jika aku memberitahumu sekarang bahwa kamu dapat lulus ujian 13. 0, apakah kamu percaya padaku?" "Itu tidak mungkin, kan?" Wang Hong tahu batas teleponnya. Dia hampir tidak bisa melewati angka 12. 0 tes dan pasti gagal 13. 01. "Kamu tidak percaya padaku. Aku akan segera mengajarimu Primal Innocence dan kemudian kamu bisa segera lulus tes 13. 0, kata Fang Guotao dan menyalakan perangkat cerdasnya sendiri, menunjukkan kepada Wang Hong beberapa tutorial tentang Primal Innocence. Wang Hong melakukan beberapa gerakan ketika Fang Guotao bertanya dan mendengarkan penjelasan tentang Primal Innocence sebelum dia memulai tes di pelatih gravitasi. Parameter ditetapkan ke 13. 0, dan Wang Hong berhasil lulus tes, yang memukau penonton dan menimbulkan gelombang tepuk tangan. Meskipun peningkatannya hanya 1, 0, itu sesuatu yang cukup untuk siswa sekolah militer. Bagaimanapun, sangat sulit untuk meningkatkan kemampuan seseorang setelah titik tertentu. Selanjutnya, Fang Guotao memilih beberapa siswa lagi untuk percobaan yang sama, dan mereka semua membuat beberapa peningkatan, yang meyakinkan lebih banyak siswa. Setelah keluar pelatih gravitasi, Han Sen bingung setelah melihat begitu banyak orang di aula. Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa Fang Guotao sedang berpidato di sana sehingga Han Sen tinggal dan menonton. Setelah menonton sebentar, Han Sen menjadi tidak sabar. Sebenarnya, metode Fang tidak terlalu bagus. Meskipun instance primal efektif, itu tergantung pada siapa pengguna itu. Semua siswa yang dipilih oleh Fang Guotao adalah penakut dan tidak percaya diri. Biasanya, orang-orang seperti ini dapat memanfaatkan potensi mereka dengan mudah begitu kepercayaan diri mereka meningkat. Selain itu, ada trik yang mirip dengan kelebihan di Primal Innocence. Karena itu, sama sekali tidak sulit untuk meningkatkan hasil pengujian mereka. Han Sen benar-benar dapat menunjukkan hal yang sama sendiri, jadi dia bosan. Tanpa kata-kata motivasi, Primal Innocence tidak bisa dibandingkan dengan Overload. Saran psikologis membuat orang buta, dan Han Sen tidak tertarik dengan ide itu. Namun, dia harus mengakui bahwa Primal Innocence mungkin berguna bagi mereka yang kurang percaya diri. Han Sen memutuskan untuk kembali ke pelatih gravitasi daripada membuang-buang waktu mendengarkan pidato. Di mata Fang Guotao, gerakan Han Sen menonjol. Semua siswa mendengarkan dengan penuh perhatian kecuali satu. "Tuan, apakah Anda akan segera mencoba Primal Innocence di pelatih gravitasi?" "Harap tunggu sebentar. Ada beberapa teknik yang harus Anda pahami sebelum Anda mencoba Primal Innocence keluar. Kemarilah. Saya ingin menginstruksikan Anda tentang mereka." Fang Guotao mengira Han Sen sangat termotivasi oleh pidatonya sehingga siswa ingin mencobanya dengan pelatih gravitasi. Bab 344.
Melihat semua orang menatap dirinya sendiri dan mendengar kata-kata Fang Guotao, Han Sen merasa malu. Meskipun dia tidak tertarik pada Primal Innocence, Fang Guotao diundang oleh sekolah dan tidak pernah menyinggung perasaannya, jadi dia memutuskan untuk tidak mempermalukan Fang. Dengan enggan, Han Sen berjalan menuju Fang Guotao. Siapa namamu? Fang Guotao mengulangi prosesnya dan mengajukan pertanyaan. Han Sen menjawab semuanya dan hanya ingin kembali ke pelatihannya sesegera mungkin. Fang Guotao bertanya pada level berapa Han Sen bisa melewati pelatih gravitasi, dan Han Sen menjawab 13. 0. Fang Guotao mengatakan dia bisa menaikkan level Han Sen menjadi 14. 0. Han Sen melakukan semua yang dia katakan dan memang melewati 14. 0 tes. Fang Guotao mengharapkan tepuk tangan, tetapi tidak ada. Semua siswa menatap aneh ke sisinya, tetapi Fang Guotao tidak tahu apa yang terjadi. Dia hampir mengira lalatnya terbuka, menunduk dan tidak menemukan apapun yang salah. Fang Guotao bingung. Sebagai seorang evolver, ia tidak terlalu memperhatikan sekolah militer, apalagi siswa sekolah militer. Tidak mungkin dia akan tahu seberapa terkenalnya Han Sen. Ketika Han Sen berkata 13. 0, teman-teman sekolahnya sudah geli. Ketika dia melewati angka 14. 0 tes, mereka akan tertawa terbahak-bahak. Mereka hanya punya satu pemikiran di benak mereka, apakah jenius itu tanaman? Meskipun mereka tidak tahu secara spesifik apa indeks kebugaran Han Sen, mereka tahu bahwa Han Sen mengalahkan Jing Jia yang indeks kebugarannya lebih dari 15. Tidak mungkin Han Sen akan lebih lemah dari 15. Han Sen hanya berusaha menyelesaikannya secepat mungkin, sementara di mata orang lain, dia jelas sebuah tanaman. Ketika Han Sen siap untuk mundur, seseorang di antara hadirin berteriak, "Jenius, Anda harus lebih profesional jika Anda seorang tanaman. Anda dapat lulus tes 14, 0 sendirian. Peningkatan seperti apa itu?" Haha, saudaraku, kau pasti bercanda. Ini penipuan yang terang-terangan, LOL. Sekarang ini sangat tidak pantas, jenius. Lakukan lagi, jenius. Para siswa tidak akan membiarkan Han Sen lolos dengan mudah. Sangat jarang mereka bisa melihat Han Sen tampil, dan mereka tidak akan melepaskan kesempatan. Melihat reaksi penonton, Fang Guotao menjadi gugup. Meskipun Primal Innocence efektif, itu tergantung pada siapa pengguna itu. Han Sen berpura-pura sepanjang waktu, sementara Fang Guotao tidak bisa mengatakan dia berpura-pura. Fakta bahwa Han Sen mampu mengendalikan kekuatannya dengan sangat baik menunjukkan bahwa Han Sen memiliki kepercayaan diri dan kemampuan yang kuat. Pada mereka yang percaya diri, Primal Innocence kurang efektif. Pada seseorang seperti Han Sen, Primal Innocence pada dasarnya tidak berpengaruh. Fang Guotao sangat menyesal sehingga dia memanggil orang ini. Bagaimana dia bisa berharap ini terjadi? Profesor, lakukan lagi. Jika Anda dapat membantu Han Sen bertambah sebesar 1, 0, maka saya akan menjadi orang yang benar-benar percaya. Semua siswa menendang keributan. Fang Guotao menatap Han Sen, dan Han Sen melirik Fang Guotao. Fang Guotao berjalan ke Han Sen, menepuk pundaknya, dan berkata dengan nada intim, "Han Sen, sepertinya kau adalah sosok yang populer di Black Hawk." Sambil mengatakan itu, Fang Guotao memeluk Han Sen. Saat Han Sen bertanya-tanya mengapa Fang Guotao begitu bersemangat, dia mendengar Fang berbisik di telinganya, "Tolong palsu lagi, tolong. Kamu akan diberi hadiah." "Bagaimana?" Han Sen balas berbisik. Karena Han Sen sudah memalsukannya sekali, Fang Guotao berpikir dia akan mencoba peruntungannya. Yang mengejutkan, Han Sen menjawabnya. Fang Guotao menjadi sangat gembira dan berbisik, "Apapun yang kamu inginkan. Aku janji." "Oke," Han Sen mengangguk. Fang Guotao adalah tamu sekolah dan telah menjanjikannya manfaat, jadi tidak perlu bagi Han Sen untuk mempermalukannya di depan umum. Lebih jauh, Primal Innocence cukup membantu untuk membangun kepercayaan diri seseorang dan kerugiannya minimal, itulah sebabnya Primal Innocence begitu populer. Kalau tidak, aliansi tidak akan mengizinkannya diedarkan dan kepemimpinan Black Hawk tidak akan pernah mengundang Fang Guotao sebagai pembicara tamu. Mendapatkan ya dari Han Sen, Fang Guotao senang dan melepaskan Han Sen secara alami. Dia berkata kepada Han Sen dengan nada berwibawa, "Han Sen, jujurlah dengan saya, apa level Anda?" "Saya percaya pada Primal Innocence. Itu akan membantu Anda." Han Sen bermain lagi dan meningkatkan level penampilannya. Dia tidak yakin apakah teman-teman sekolahnya akan membelinya, tetapi dia telah melakukan yang terbaik. Untungnya, teman-teman sekolahnya puas dengan 16 siswa. 0 yang ditunjukkan Han Sen kepada mereka. Setelah menyelesaikan pidatonya, Fang Guotao berbicara dengan Han Sen tentang Kongling dan memintanya untuk bertemu di ruang pribadi di kafetaria di kampus. Han Sen tidak menginginkan apapun dari Fang sejak awal, jadi dia bahkan tidak memberikan nomor telepon kepada Fang Guotao. Namun, Fang entah bagaimana mengetahui tentang informasi kontaknya dan bersikeras bahwa Han Sen menemuinya. Han Sen harus pergi pada akhirnya. Setelah tiba di ruang pribadi, Fang Guotao segera mengambil tangan Han Sen dan memesan makanan dan minuman paling mahal di kampus.
Terima kasih banyak, Han Sen. Kalau tidak, aku tidak akan tahu bagaimana cara menyelamatkan hari ini, yang membuat Han Sen kecewa. Fang Guotao bahkan tidak terlihat seperti tuan yang dia pura-pura menjadi. Han Sen bahkan meragukan apakah Fang Guotao benar-benar menemukan Primal Innocence. Orang yang dapat menciptakan Primal Innocence haruslah seseorang dengan pikiran yang kuat. Namun, Fang Guotao ini lebih mirip penipu. Bab 345. Segera, Han Sen yakin bahwa Fang Guotao bukan penulis Primal Innocence, tetapi seorang penipu. Saudaraku, imanmu kuat. Aku belum pernah melihat seorang pemuda yang begitu yakin pada dirinya sendiri di bawah pengaruh Primal Innocence, kata Fang Guotao kepada Han Sen, memegang tangan siswa itu. Brother Fang, Anda adalah penemu Primal Innocence yang sebenarnya. Han Sen bertanya-tanya apakah Fang Guotao telah menemukan Primal Innocence, tetapi dia tidak ingin menyinggung orang itu. Fang Guotao tidak bermaksud menyembunyikan apapun dan tertawa kecil. Saudaraku, aku tidak akan berbohong padamu. Aku bukan orang yang menciptakan hal yang hebat. Ini ditulis dalam sebuah buku yang diturunkan dari generasi sebelumnya yang bernama Innocence Mantra. Sayangnya, mantra itu tidak lengkap, dan aku mendasarkan penemuanku pada bab-bab selanjutnya. Saya perlu berterima kasih kepada leluhur saya atas kehidupan saya yang baik. Han Sen tidak mengerti mengapa Fang Guotao akan menceritakan segalanya kepadanya karena mereka baru saja bertemu. Apa yang dikatakan Fang Guotao selanjutnya membuatnya semakin terkejut. Saudaraku, saya pikir tingkat kebugaran Anda harus lebih dari 16, kan? Fang Guotao bertanya pada Han Sen dengan mata berbinar. Kurang lebih itu, pikir Han Sen, ini dia. Fang Guotao memandang Han Sen dari atas ke bawah dan berkata, saya tidak pandai dalam hal-hal lain, tetapi mata untuk bakat. Saya pikir Anda adalah pejuang yang berpengetahuan luas dan harus memiliki skor tinggi di setiap aspek. Han Sen tidak mengatakan apa-apa selain tersenyum pada Fang Guotao. Fang Guotao berkata dengan tergesa-gesa, jangan salah paham, saudaraku. Aku tidak berusaha menjadi pengintai. Yang ingin saya katakan adalah bahwa, secara rata-rata, orang yang tidak dievolusikan dapat mencapai maksimum 15, bahkan dengan poin geno suci maksimal. Kamu adalah bakat langka dan memiliki tingkat kebugaran yang lebih tinggi dari itu. Jika kamu bekerja sama denganku, kita bisa menghasilkan uang besar. Han Sen hampir muntah darah. Dia akhirnya mengerti mengapa Fang Guotao bersikap jujur padanya. Pria itu memintanya menjadi tanaman sungguhan. Jika itu sebelumnya, Han Sen akan setuju tanpa berpikir dua kali. Namun, dia tidak membutuhkan uang sekarang, jadi tidak perlu baginya untuk melakukan sesuatu seperti ini. Saudaraku, aku masih di sekolah militer. Bahkan setelah aku lulus, aku harus mengabdi di militer. Aku khawatir tidak ada kesempatan kita bisa bekerja sama, kata Han Sen. Fang Guotao menjadi kesal. Dia membenturkan dadanya dan berkata, saudaraku, kamu menganggapku terlalu sedikit. Aku ingin bekerja sama denganmu karena kamu akan masuk militer. Mengapa? Han Sen memandang Fang Guotao, terkejut. Dia bertanya-tanya bagaimana penipu ini bisa masuk ke militer. Fang Guotao terkekeh dan berkata, karena warisan keluarga dan pekerjaan saya sendiri, saya dianggap sebagai ahli seni bela diri tidak hanya di bidang akademik, tetapi juga militer. Kepolosan primal hampir menjadi subjek wajib dalam militer, jadi saya ingin memiliki lebih banyak peluang untuk memberikan pidato di sana. Han Sen pikir itu masuk akal. Fang Guotao dan Primal Innocence memang sangat populer saat ini. Itu adalah sesuatu yang efektif pada perkembangan potensial. Meskipun tidak terlalu kuat, itu hampir cocok untuk semua orang. Setelah resmi, aku akan menjadi jenderal. Meskipun aku tidak akan memiliki terlalu banyak kekuatan yang sebenarnya, aku selalu bisa memintamu untuk menjadi penjagaku. Begitu kamu mulai melayani, aku, Fang Guotao melanjutkan. Saudaraku, mari kita lupakan saja. Aku bahkan belum lulus, dia menghentikannya dengan cepat. Dia sama sekali tidak tertarik menjadi penjaga Fang Guotao. Sebagai penipu, Fang Guotao segera mengerti apa yang dipikirkan Han Sen dan tidak mengangkatnya lagi. Namun, dia masih menyiratkan manfaat yang bisa diperoleh Han Sen. Saudaraku, pada levelmu, kamu tidak membutuhkanku sama sekali. Penjagamu harus setidaknya merupakan seorang evolver. Aku hanyalah orang yang tidak terselesaikan dan itu tidak akan melayanimu dengan baik, mengatur Han Sen sambil tersenyum. Mari kita lupakan ini kalau begitu. Di masa depan, jika kamu berubah pikiran, kamu selalu bisa datang kepadaku, kata Fang Guotao. Han Sen tidak tahu apa yang telah dilihat Fang Guotao dalam dirinya. Bagaimanapun, Han Sen tidak tertarik. Setelah makan, Han Sen kembali ke pelatih gravitasi dan mulai berlatih lagi. Sayang sekali, melihat Han Sen pergi, senyum Fang Guotao menghilang. Dia menjilat bibirnya dan memasang tampang menyeramkan di wajahnya. Kembali ke pelatih gravitasi, Han Sen mengatur parameter sekitar 25. Indeks kebugaran Han Sen sedikit lebih dari 20 pada saat ini. Tanpa menggunakan mantra kesesatan, masih sulit baginya untuk melewati usia 25 tahun. 0 tes hanya menggunakan kelebihan. Mantra bidah tidak memiliki banyak efek samping,
karena semua organnya telah diperkuat selama tahap pertama. Namun, kelebihan benar-benar berbeda. Itu hanya memeras bersih setiap tetes terakhir potensinya, tanpa hambatan. Karena itu, kelebihan sangat berbahaya. Begitu dia pergi ke laut, tubuhnya akan segera runtuh. Ada 10 item dalam ujian pelatih gravitasi. Hansen baru selesai 3 ketika dia benar-benar basah oleh keringatnya sendiri. Seluruh tubuhnya menjadi merah seperti udang yang dimasak. Yang paling menakutkan adalah suhu tubuhnya jauh lebih tinggi daripada seseorang yang demam, yang sudah berada di bawah pengaruh Jadeskin. Rasanya seperti semua sel tubuhnya mengerang. Hansen menyerah untuk melanjutkan pelatihannya. Gravitasi di dalam perangkat secara bertahap kembali normal. Hansen berbaring di lantai seperti anjing yang sekarat, terengah-engah. Bab 346. Hansen yakin bahwa dia memiliki potensi yang kuat. Lagi pula, dia sudah mendapatkan poin Super Geno. Namun, untuk memanfaatkan potensinya, ia harus bekerja sangat keras. Dia bisa memahami kelemahan dan kekuatannya dengan lebih baik dalam kondisi ekstrim dengan overload. Dengan cara ini, dia dapat mengembangkan potensi penuhnya. Diperlukan pemahaman tingkat tinggi tentang tubuhnya sendiri. Dia harus tahu persis di mana dia bisa bekerja lebih keras. Kalau tidak, dia mungkin mendorong dirinya terlalu keras sehingga tubuhnya akan runtuh. Proses berlatih overload adalah proses untuk belajar bagaimana mengendalikan tubuhnya. Dia harus memastikan bahwa setiap tulang, otot, dan sel tubuh bekerja pada batas, tetapi tidak melebihi batas, yang merupakan tujuan akhir. Tentu saja, Hansen belum mencapai tingkat itu dulu. Karena Jadeskin, ia memiliki pemahaman dan kontrol yang jauh lebih baik tentang tubuhnya daripada orang biasa, yang kondusif untuk latihan overloadnya. Di sisi lain, ketika dia terus mendorong batasnya, Hansen merasa dia membuat kemajuan besar dengan Jadeskin juga. Sepertinya dia akan menyelesaikan tahap pertama. Lagi, ketika dia sudah pulih, Hansen sekali lagi menyalakan pelatih gravitasi dan mencoba membuat tubuhnya berfungsi lebih baik dalam keringat dan panas. Hansen telah mengendalikan dirinya dengan sangat baik sehingga tubuhnya tidak akan rusak, terima kasih kepada Jadeskin. Kakak Han, aku akan mengadakan pesta kecil besok. Maukah kamu datang? Wang Mengmeng bertanya pada Hansen dengan mata terbelalak. Pesta apa? Hansen bingung. Kamu akan tahu setelah kamu tiba. Silakan datang, Wang Mengmeng berkata. Baiklah, Hansen setuju. Wang Mengmeng jarang menanyakan sesuatu padanya. Karena itu hanya pesta, tentu saja Hansen tidak akan menolaknya. Wang Mengmeng senang dan memberitahu Hansen saat pesta dan dia akan datang untuk menjemputnya. Ketika tiba waktunya, Hansen menyadari bahwa pesta itu tidak di kampus. Wang Mengmeng membawa Hansen ke taman pribadi dengan makanan dan minuman yang sudah diatur. Hansen menemukan tempat dan mulai makan, sementara Wang Mengmeng pergi untuk berganti pakaian. Hansen, bagaimana bisa kamu di sini? Seseorang berseru ketika melihat Hansen di taman. Tang Zhenliu. Hansen juga linglung. Dia tidak berharap melihat Tang Zhenliu di sana. Kamu terhubung dengan keluarga Wang. Tang Zhenliu duduk di sebelah Hansen dan bertanya. Wang Mengmeng adalah teman sekolahku. Dia yang mengundangku ke pesta ini, jawab Hansen. Tang Zhenliu memandang Hansen dengan aneh dan berkata, kamu tidak memberitahuku bahwa kamu tidak tahu hari ini adalah hari ulang tahunnya. Hansen terkejut dan berkata, hari ini ulang tahun Mengmeng. Kamu benar-benar tidak tahu. Haha, sepertinya kalian berdua cukup ketat. Tang Zhenliu menepuk bahu Hansen, tertawa. Hansen agak khawatir. Jika dia tahu bahwa itu adalah ulang tahun Wang Mengmeng, dia akan menyiapkan hadiah untuknya. Tapi mungkin sudah terlambat untuk itu. Hansen mencari di sakunya dan tidak menemukan apapun yang bisa dia berikan padanya. Tang, apakah kamu punya hadiah ekstra? Bisakah aku meminjam beberapa? Hansen menatap Tang Zhenliu penuh harap. Aku hanya punya satu hadiah. Selain itu, bagaimana kamu bisa meminjam hadiah? Tang Zhenliu berkata dengan bibir melengkung. Hansen ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia melihat lebih banyak orang memasuki taman. Mereka kebanyakan berusia 20-an dan 30-an. Di antara pria dan wanita, Hansen melihat Son of Heaven dan Huang Fuqingqing. Pesta ulang tahun itu berhasil. Dan tidak ada yang memedulikan Hansen. Hansen terus mengisi perutnya, sementara Tang Zhenliu bersosialisasi dengan pria dan wanita di masyarakat kelas atas. Putra surga telah mendapatkan lebih banyak istirahat. Dia tidak lagi orang yang mendominasi dan sombong di Steel Armor Shelter. Kapan kamu berencana untuk berevolusi? Saat Hansen sedang makan, Son of Heaven berjalan ke arahnya dan bertanya dengan nada polos. Dalam 2 atau 3 tahun, Hansen berhenti dan menjawab. Dia merasa seperti Son of Heaven telah menjadi orang yang berbeda. Mungkin dia kesurupan atau sesuatu. Son of Heaven melengkungkan bibirnya ke senyum yang aneh. Dia mengangkat gelas ke bibirnya dan menyesap anggur. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Tapi sejak aku memasuki Suaka Dewa kedua, aku tidak lagi memperlakukanmu sebagai musuhku. Musuhku yang sebenarnya hanya bisa menjadi Evolver, yang bukan dirimu. Selama kau tidak memasuki Suaka Dewa kedua,
Anda tidak akan mengerti apa kekuatan sebenarnya dan seberapa naifnya Anda. Di masa depan, jika kamu dikirim ke Dark Lord Shelter, kamu dapat bergabung dengan timku. Kamu adalah pemanah yang baik dan aku membutuhkan seseorang seperti kamu. Berevolusi segera dan berhenti bermain rumah di First God Sanctuary, Son of Heaven berkata dan menepuk bahu Hansen. Lalu dia berjalan ke sudut dan duduk, mengamati kerumunan di pesta. Hansen terkejut dengan perilaku Son of Heaven. Jika anak surga ingin membunuhnya, dia tidak akan merasa banyak. Namun, putra surga tidak lagi peduli. Pergeseran ini mengkhawatirkan Hansen. Hansen bisa merasakan bahwa putra langit tidak lagi menganggapnya sebagai lawan. Pria itu memperlakukan Hansen sebagai batu di tangan pemain Go. Seorang pemain tidak akan pernah memperlakukan batu sebagai lawannya, atau musuhnya. Kamu hanya berevolusi beberapa tahun sebelumnya, dan itu tidak berarti kamu lebih unggul. Hansen mengerutkan bibirnya dan tidak memperlakukan anak surga terlalu serius. Jika dia memasuki Second God Sanctuary sebelum dia memaksimalkan poin super genonya, itu akan menjadi kerugian nyata. Bab 347. Saya tidak mengerti mengapa Anda bertahan di Suaka Dewa pertama, kata Huang Fu Pingqing sambil menghela nafas setelah putra surga pergi. Aku harus tinggal karena banyak alasan, kata Hansen dengan tenang. Anda harus memaksimalkan pada poin geno suci Anda. Datanglah ke Sanctuary kedua dewa. Semuanya dimulai di sana, Huang Fu Pingqing mencoba membujuknya. Aku masih membutuhkan lebih banyak poin geno sakral. Mungkin masih akan memakan waktu setidaknya 2 tahun, kata Hansen sambil tersenyum. Huang Fu Pingqing menatap Hansen sejenak dan berkata dengan kecewa, percaya atau tidak, aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Datanglah ke Second God Sanctuary sehingga kau bisa benar-benar kuat. Aku percaya kamu, kata Hansen, berkedip. Huang Fu Pingqing memutar matanya kepadanya dan berkata, jangan berlama-lama pada hubungan romantis. Itu tidak akan membantu Anda dengan baik. Anda tahu apa yang dikatakan sepupu saya tentang Anda. Dia berkata jika Anda berevolusi terlambat, Anda bahkan tidak akan layak menjadi musuhnya, apalagi teman. Huang Fu Pingqing berpikir alasan mengapa Hansen tidak akan meninggalkan First God Sanctuary adalah karena dia memiliki perasaan pada Wang Mengmeng, yang secara mengejutkan membuatnya kesal. Menonton Huang Fu Pingqing pergi, Hansen berkata pada dirinya sendiri dengan senyum tipis, tidak layak menjadi musuhnya. Son of Heaven begitu penuh S** tanda pagar T. Saya harap dia juga memiliki kepercayaan diri yang sama untuk mengatakan bahwa setelah saya pergi ke second tempat suci dewa. Hansen tidak peduli dengan apa yang dikatakan anak langit dan Huang Fu Pingqing dan terus makan dan minum. Saudaraku, ini adalah ulang tahun terakhirku di sekolah militer. Aku tidak tahu apakah aku akan memiliki kesempatan lagi untuk mengundangmu ke pesta ulang tahunku, jadi, Wang Mengmeng meminta maaf ketika dia akhirnya punya waktu untuk datang ke Hansen. Setiap kali kamu memintaku untuk datang, aku akan datang. Lain kali, kamu harus mengingatkan aku bahwa itu adalah hari ulang tahunmu, sehingga aku bisa membeli hadiah untukmu. Kamu tahu, aku tidak memiliki ingatan terbaik di dunia, kata Hansen sambil tersenyum. Hadiah terbaik adalah kehadiranmu, kata Wang Mengmeng, sedikit tersipu. Itu sangat manis. Tapi aku harus memberimu hadiah. Hansen merenung, menulis sesuatu di atas serbet dan memberikannya kepada Wang Mengmeng. Dia berkata, pertimbangkan ini hadiah ulang tahunmu. Saudari, selamat ulang tahun. Terima kasih. Wang Mengmeng mulai membaca serbet dengan riang. Baik putra surga maupun Huang Fu Pingqing memperhatikan apa yang terjadi dan bertanya-tanya apa yang ditulis Hansen. Dikatakan, Wang Mengmeng dapat menggunakan kupon ini untuk membuat salah satu keinginannya menjadi kenyataan, Hansen. Son of Heaven mengerutkan bibirnya dengan jijik dan pergi. Dalam pandangannya, itu klise untuk mengejar seorang gadis. Jika itu adalah kesempatan lain, mungkin tidak apa-apa. Namun, dalam pesta ulang tahun Wang Mengmeng, fakta bahwa ini adalah semua yang ditawarkan Hansen menunjukkan betapa tidak kompetennya Hansen. Wang Mengmeng adalah putri para bangsawan. Dia pada dasarnya dapat memiliki apapun di dunia ini, dan bagaimana mungkin orang yang tidak terselesaikan dapat memenuhi keinginannya. Hansen tidak bisa memberi Wang Mengmeng hadiah yang memuaskan. Saudaraku, bisakah aku meminta sesuatu? Wang Mengmeng bertanya dengan penuh harap. Apapun yang bisa saya lakukan, Hansen tersenyum dan berkata. Terima kasih, saudaraku. Ini hadiah terbaik yang saya terima hari ini. Wang Mengmeng menaruh kupon dengan hati-hati. Sepertinya dia tidak berencana untuk menggunakannya segera. Setelah kembali ke Black Hawk, Hansen tidak kembali ke pelatih gravitasi karena sudah terlambat. Dia berbaring di tempat tidurnya dan melihat-lihat Skynet menggunakan tautannya. Meskipun dia tidak peduli apa yang orang lain katakan, Hansen ingin memaksimalkan poin super genonya dan berevolusi sesegera mungkin. Ada banyak informasi tentang tempat perlindungan dewa di Skynet. Fokus utama Hansen adalah kegiatan makhluk di dekat Steel Armor Shelter dan tempat berteduh di sekitarnya. Tidaklah mudah menemukan informasi berguna di Skynet. Hansen telah memperhatikan berita setiap hari, tetapi tidak memiliki banyak keberuntungan. Tiba-tiba, sebuah pos menarik perhatian Hansen.
Itu diposting oleh seseorang di Steel Armor Shelter, mengatakan bahwa dia telah melihat seekor phoenix di gurun iblis. Karena gambar tidak dapat direkam di Suaka Dewa, poster dengan ide, manusia pelangi, hanya menggambarkan seperti apa bentuk burung phoenix. Menurut uraiannya, makhluk itu agak seperti makhluk legendaris. Namun, semua makhluk yang tampak seperti phoenix ditemukan dalam fase yang lebih tinggi. Hansen belum pernah mendengar tentang makhluk seperti phoenix di First Gods Sanctuary. Banyak orang membalas mengejek Rainbowman, tetapi Rainbowman bersikeras bahwa dia telah melihat makhluk itu dan menggambarkannya dengan lebih detail. Menurut Rainbowman, makhluk yang dilihatnya tampak seperti burung merak dengan api kemasan sebagai daging dan bulunya. Selain itu, Rainbowman berkata ketika dia melihat makhluk seperti phoenix itu, ia bersandar di pohon besar. Ketika makhluk itu pergi, Rainbowman pergi untuk memeriksa pohon itu dan menemukan itu berubah menjadi arang. Tidak pernah ada api, dan pohon itu masih utuh. Namun, seluruh pohon itu dikarbonisasi. Hansen tidak tahu apakah Rainbowman mengatakan yang sebenarnya. Namun, itu adalah petunjuk dan memberinya harapan. Dia menjawab dan bertanya di mana Rainbowman telah melihat makhluk itu. Tak lama, Rainbowman menjawab Hansen dan mengatakan dia tidak yakin bagaimana menggambarkan lokasi. Memang, gurun tidak memiliki banyak referensi untuk deskripsi yang jelas. Namun, Rainbowman mengatakan dia tahu bagaimana menemukan pohon yang terbakar. Hansen ragu-ragu dan mengirim Rainbowman pesan pribadi, mengatakan dia ingin membayar orang itu untuk membawanya ke pohon. Namun, Rainbowman tidak menjawab sampai Hansen pergi tidur. Keesokan paginya, Hansen bangkit dan pergi ke Profesor Yan. Terakhir kali dia membawa Jingjia, yang nilai ujiannya menarik minat Profesor Yan seperti yang diharapkan oleh Hansen. Namun, Hansen tidak lolos dan harus memeriksa dengan Profesor Yan setiap beberapa hari sekali. Meskipun Hansen tidak ingin memalsukan data, dia harus melakukannya. Jika tingkat kebugarannya dipublikasikan, pasti ada banyak masalah, yang paling tidak dibutuhkan Hansen. Yang dia inginkan saat ini adalah memaksimalkan poin super genonya. Bab 348. Hansen tiba di lab Profesor Yan dan menyelesaikan tes. Setelah itu, dia menyaksikan ujian Jingjia. Tes yang dilakukan Jingjia benar-benar berbeda dari yang dilakukan Hansen. Jingjia menggunakan perangkat yang sangat istimewa, dan seharusnya Hansen menggantikannya. Hansen memperhatikan sementara dan merasa tertarik. Dia bertanya pada seorang peneliti yang akrab dengannya, "Saudaraku, perangkat apa yang digunakan Jingjia?" Terlihat sangat mengesankan. Qin Ziming tersenyum dan berkata, "Ini disebut aktivator sel, sesuatu yang telah kami kembangkan secara khusus untuk penelitian ini. Ini menghidupkan sel-sel tubuh dan membuatnya aktif, sehingga semua fungsi tubuh dapat ditingkatkan. Dengan cara ini, kita dapat menentukan seseorang kebugaran maksimum." Menonton Jingjia gemetar telanjang di dalam tangki cairan, Hansen berpikir dalam hati, "Aku bertanya-tanya apakah perangkat ini kondusif untuk kemajuan saya dalam overload. Tetapi jika saya melakukan tes seperti ini, semua rahasia saya akan terungkap." Melirik Jingjia yang berkedut, pikir Hansen, "Maaf kakak, aku berjanji akan mengajarimu sesuatu yang lebih." Ketika Hansen hendak pergi, Qin Ziming tiba-tiba tersenyum pada Hansen dan berkata, "Apakah Anda ingin mencobanya?" "Tidak juga," Hansen menggelengkan kepalanya. Qin Ziming memberi Hansen sebotol solusi dan gadget kecil yang terlihat seperti arloji. "Ini adalah solusi pengujian. Itu tidak akan mempengaruhi tubuh Anda dan hanya digunakan untuk menguji sel-sel tubuh Anda. Minumlah ini sebelum Anda tidur dan lakukan tes ketika Anda bangun, maka Anda akan mengetahui seberapa besar potensi sel-sel tubuh Anda miliki. Setelah mendapatkan data itu, kita bisa menentukan sejauh mana sel-sel tubuh Anda bisa diaktifkan." "Bagaimana saya menggunakan ini?" Hansen bertanya pada Qin Ziming, menunjuk ke gadget. Meskipun dia tidak ingin menjadi subjek persidangan, dia ingin tahu tentang potensinya. Qin Ziming memberitahu Hansen bagaimana menggunakan gadget dan Hansen membawa solusi dan gadget ke aula pelatihan holografik. Dia belum masuk gladiator untuk sementara waktu. Memeriksa daftar temannya, Hansen menemukan bahwa baik Ratu dan Ki Hazet tidak terhubung, dan Desperado yang dia tambahkan sejak lama dia online. Sejak menambahkannya, Desperado tidak pernah mengiriminya pesan atau undangan. Hansen tidak mengerti mengapa Desperado akan menambahkannya di tempat pertama. Dia sangat terkesan oleh Desperado, yang memiliki tingkat kebugaran yang sangat tinggi. Hansen dicocokkan dengannya secara acak oleh sistem beberapa kali dan hilang dalam beberapa gerakan setiap kali. Beradu dengan tuan seperti itu, Hansen nyaris tidak bisa belajar apa-apa karena dia kalah terlalu cepat. Menutup daftar teman, Hansen tiba-tiba menerima undangan dari Desperado ketika dia akan dicocokkan secara acak. Hansen ragu-ragu dan mengklik ya. Dia tidak peduli jika Desperado hanya ingin menendang pantatnya, karena kesulitanlah yang membuat seseorang membaik. Hansen menerima undangan itu dan masuk ke gladiator. Melihat Desperado masih tangan kosong, Hansen memilih untuk tidak menggunakan senjata apapun juga. "Sobat, dari cabang mana di Ares Martial Hall kamu berasal?"
Setelah hitungan mundur berakhir, Desperado tidak menyerang tetapi mengirim pesan kepada Hansen. Hansen linglung dan menjawab, aku tidak di Ares Martial Hall. Desperado terkejut. Ada banyak siswa dari Ares Martial Hall di Gladiator. Karena Hansen mampu meniru 13 tebasan dan pengalihan, Desperado mengira dia mungkin seseorang dari Ares Martial Hall, yang ternyata bukan kasusnya. Apakah kamu tertarik bergabung dengan kami? Desperado bertanya. Dia tertarik pada orang ini yang bisa membuat Ki HZ tertarik untuk melawannya. Maaf, tapi aku masih di sekolah militer, jawab Hansen santai. Desperado linglung. Jika dia berada di sekolah militer, dia hanya bisa menjadi peneliti atau guru, karena siswa sekolah militer tidak boleh dievolusikan. Sekolah yang mana? Tanya Desperado. Aku tidak bisa mengatakannya, kata Hansen, tidak mau membocorkan informasi pribadi apapun. Desperado tidak bertanya dan memberi isyarat pada Hansen untuk memulai. Hansen melemparkan pukulan, dan Desperado meniru gerakannya. Hansen terkejut dan kemudian mengerti apa yang Desperado coba lakukan. Desperado meniru teknik Hansen dan membatasi tingkat kebugarannya sendiri menjadi sekitar 30. Hansen merasa geli. Dia sendiri adalah seorang peniru, sementara seorang master seperti Desperado akan memilih untuk menyalinnya. Dia bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Desperado. Mungkin seorang master selalu memiliki beberapa kebiasaan. Hansen tidak peduli, karena dia telah mempelajari teknik ini dari orang lain. Hansen terus menyerang, mempraktekkan apa yang telah dia pelajari. Berbagai teknik yang dipelajari Hansen sebagian besar berasal dari Ki HZ, yang memiliki kemampuan kuat dalam semua aspek. Banyak teknik Ki HZ yang tampaknya merupakan versi lanjutan panorama. Hansen telah sering bertarung dengan Ki HZ dan telah belajar banyak darinya. Tentu saja, Desperado tidak menyalin Hansen untuk belajar apapun. Apa yang dia coba lakukan adalah mendorong Hansen untuk menggunakan keterampilan terkuatnya. Saya akan menghancurkan semua teknik yang lebih rendah yang Anda gunakan dan mendorong Anda untuk menggunakan apa yang benar-benar Anda dapatkan. Karena itu, saya dapat menentukan seberapa kuat Anda sebenarnya. Desperado percaya diri dalam melakukan itu. Meskipun dia tidak memiliki karakteristik pribadi yang berbeda seperti Queen, dia memiliki gaya eklektik, dan terkenal karena itu di Ares Martial Hall. Segera, Desperado mulai merasa bingung. Hansen tampaknya memiliki teknik yang tidak terbatas di lengan bajunya, banyak yang tampaknya mirip dengan yang diajarkan di Ares Martial Hall. Desperado tidak percaya bahwa Hansen bukan dari organisasi yang sama seperti dia. Selain itu, Desperado merasa tidak nyaman ketika melawan Hansen, yang merupakan perasaan yang akrab baginya, tetapi dia tidak bisa memikirkan kapan dia merasakannya. Desperado menghindari pukulan lain dan menemukan dirinya berada di sudut panggung, hampir mengenai dinding. Ratu, Desperado tiba-tiba teringat apa perasaan itu. Seorang prajurit di kapal perang menggunakan teknik yang sama yang dilakukan Ratu. Bab 349. Desperado kemudian menyadari bahwa dia benar. Itu yang Ratu rasakan. Meskipun A Soldier on Warship bukan tandingan Queen dan tidak memberinya tekanan yang sama, perasaan itu tetap sama. Bagaimana orang ini bisa membuatku merasa seperti ini? Mustahil ia pernah mempelajarinya di tempat lain. Mungkin orang ini terhubung ke Queen. Desperado berpikir sendiri dengan ragu. Ketika dia memikirkannya, dia merasa itu tidak mungkin. Ratu adalah seorang yatim piatu yang dibesarkan oleh Huang Fuxiongcheng. Karena A Soldier on Warship mengatakan dia bukan dari Ares Martial Hall, bagaimana mungkin dia terhubung dengan Queen? Desperado berusaha mengkonfirmasi ini, jadi dia mengalahkan Hansen dengan satu pukulan dan mengirim Hansen undangan lagi. Mengapa Desperado mengalahkan Hansen? Karena ketika mencoba mempertahankan tingkat kebugarannya sekitar 30, ia terjebak di sudut oleh Hansen. Jika dia tidak menggunakan kekuatan sejatinya, dia akan kalah. Siap bertarung lagi, Desperado kembali memilih untuk menjaga kebugarannya sekitar 30. Dia memperhatikan setiap gerakan Hansen dan mampu menentukan Hansen memang menggunakan keterampilan Ratu. Mencoba untuk melawan Hansen dengan tingkat kebugaran sekitar 30, Desperado pada dasarnya melawan Ratu versi yang lebih lemah, yang memungkinkan Desperado untuk mengamati keterampilan Kiting dengan lebih baik. Desperado berpikir itu mungkin membantunya di masa depan ketika dia bertengkar dengan Queen. Dengan pemikiran seperti itu, Desperado melawan Hansen berulang kali. Namun, selama dia menjaga tingkat kebugarannya sama dengan Hansen, dia akan selalu didorong ke sudut. Tidak mungkin dia bisa menang. Yang bisa ia lakukan hanyalah mengandalkan kebugarannya. Desperado kesal tentang hal ini. Dia sendiri adalah pembelajar yang cepat, tetapi dia tidak dapat mempelajari keterampilan bermain layang-layang, apapun yang terjadi. Ada penjelasan sederhana untuk itu. Selama orang tahu aturannya, dia bisa bermain Go. Namun, tidak semua orang bisa menjadi master. Meskipun Desperado pandai meniru keterampilan orang lain, perhitungan dan strategi tidak bisa diperoleh hanya dengan meniru. Seseorang harus berpikir sendiri. Hansen sendiri adalah seorang pemula, dan bahkan tidak dekat dengan level Queen. Namun,
dia bisa mengalahkan Desperado yang belum pernah mengetuk bidang ini sebelumnya dengan mudah. Keduanya bertarung selusin kali, dan Desperado menang setiap saat. Namun, Desperado sama sekali tidak senang. Dia hanya menang karena dia memiliki kebugaran yang lebih baik. Dalam hal teknik, dia telah kehilangan sepenuhnya. Aku harus pergi. Sampai jumpa lagi. Hansen meninggalkan gladiator saat makan. Dia merasa telah mendapatkan banyak hal. Pada awalnya, Desperado mencoba untuk menyalinnya, tetapi kemudian, Desperado harus menggunakan banyak teknik yang belum pernah dilihatnya sebelumnya untuk mengatasi keterampilan Keating. Hansen tidak bisa mempelajari semuanya di tempat, tetapi itu masih merupakan inspirasi besar baginya untuk berlatih panorama. Jika bukan karena dia ingin menggunakan pelatih gravitasi setelah makan siang, Hansen akan melawan Desperado lagi. Meskipun Hansen masih kehilangan gladiator, dia berkomitmen untuk berlatih gladiator. Tidak masalah apakah dia bisa menang selama dia membuat kemajuan. Setelah makan siang, Hansen berjalan ke pelatih gravitasi. Tiba-tiba, dia mendapat pesan di komlingnya yang ternyata berasal dari Rainbowman. Hansen dengan cepat memeriksa jawaban Rainbowman. Rainbowman mengatakan bahwa dia telah mengorganisir sebuah kelompok untuk berburu makhluk seperti Phoenix. Jika Hansen tertarik, dia bisa mendaftar juga. Bergabung dengan grup akan membuat Hansen mahal, dan dia harus memiliki kekuatan yang cukup untuk mendapatkan persetujuan Rainbowman sebelum bergabung. Rainbowman juga memberitahunya waktu dan tempat untuk bertemu. Hansen berpikir tidak ada salahnya untuk melihatnya. Lagi pula tidak ada orang yang dia takuti di Steel Armor Shelter. Waktu ditentukan pada lusa. Menurut Rainbowman, dia memposting informasi itu beberapa bulan yang lalu, jadi dia tidak bisa menjamin makhluk itu akan tetap ada di sana. Yang bisa ia janjikan hanyalah menemukan pohon yang terbakar. Hansen menuliskan waktu dan tempat dan memutuskan untuk melihat lusa. Dia tidak akan melepaskan timah pada makhluk super. Memasuki pelatih gravitasi lagi, Hansen masih menetapkan parameter sekitar 25. Kali ini, ia berhasil mencapai item pengujian kelima. Saya telah melewati 5 dan hanya ada 5 yang tersisa, pikir Hansen. Jika dia bisa mencapai 25 dengan hanya menggunakan kelebihan beban, kebugarannya bisa melewati 30 dengan heresi mantra ditambahkan. Dengan letnan api dan pedang iblis, dia kemudian akan menjadi ancaman bagi makhluk super. Tentu saja, dia bisa menabrak makhluk super di bagian minggu. Selain itu, aku akan membutuhkan pedang darah suci, jika tidak pedang iblis tidak akan berguna. Namun, Hansen tidak bisa memikirkan siapapun yang memiliki pedang darah suci. Putra surga dulu memiliki pedang darah suci, yang ia bawa ke Suaka Dewa kedua. Bahkan jika dia tidak melakukannya, tidak mungkin anak surga akan menjual pedang kepadanya. Hansen merenung dan tidak berpikir ada orang lain di shelter armor baja yang memiliki pedang darah suci. Jika aku tidak bisa menemukan pedang darah suci, itu akan bermasalah. Hansen tiba-tiba teringat pandai besi Z baja. Dia ingat melihat senjata dengan baja Z 75% di tempat pandai besi. Dia bertanya-tanya apakah itu nyata. Produk baja Z terbaik di aliansi hanya memiliki baja Z kurang dari 20%. Jika senjata itu benar-benar memiliki bagian baja Z yang sangat tinggi, mungkin itu bahkan bisa dibandingkan dengan senjata darah suci. Kalau begitu, aku berharap itu bisa direnovasi menjadi pedang. Hansen memutar nomor pandai besi dan bertanya tentang senjata itu. Dia ingat harganya 100 juta, yang tidak lagi menjadi masalah bagi Hansen selama itu bagus. Ini jelas lebih kuat dari senjata darah suci. Tapi itu tidak bisa direnovasi, pandai besi itu menjawab Hansen definitif. Kenapa tidak? Hansen bertanya, bingung. Itu adalah senjata logam, selalu bisa dibuat ulang. Setelah diam lama, pandai besi berkata, ini tidak dibuat dengan teknologi manusia dan tidak ada yang bisa membuat kembali. Bab 350. Hansen terus bertanya, tetapi pandai besi tidak menjawab pertanyaannya dan menutup telepon. Tidak ada yang bisa dilakukan Hansen. Jika senjata itu tidak bisa dijadikan pedang, tidak masuk akal baginya untuk membelinya. Pada waktu yang disepakati, Hansen pergi menemui Rainbowman dan tersentak, ini kamu. Rainbowman memiliki reaksi yang sama dan menatap matanya lebar-lebar. Rainbowman ternyata adalah Su Xiaoqiao. Sialan, kamu Rainbowman. Hansen memandang Su Xiaoqiao ke atas dan ke bawah, bertanya-tanya apakah dia menyebarkan berita palsu demi uang. Su Xiaoqiao dan terkekeh dan berkata, aku hanya ingin mendapat uang dan tidak berharap bertemu denganmu. Jadi, kamu berbohong tentang makhluk seperti Phoenix. Hansen bertanya dengan kecewa. Tentu saja tidak. Kapan aku pernah berbohong? Baiklah, mungkin sudah. Tapi aku bisa bersumpah padaku kali ini bahwa aku telah melihat makhluk itu, kata Su Xiaoqiao bersemangat. Sangat. Hansen memandang Su Xiaoqiao dengan ragu. Yang nyata, Su Xiaoqiao merasa kesal karena ragu. Oke, berapa harganya? Bawa aku bersamamu, kata Hansen. Bagaimana aku bisa meminta uang padamu? Ikuti saja aku di sana. Tapi aku sudah mengumpulkan uang dari orang lain, jadi kita perlu mengambilnya juga, kata Su Xiaoqiao.
Tidak apa-apa, aku akan membayarmu. Han Sen tidak ingin memanfaatkan Su Xiaoqiao. Su Xiaoqiao meraih tangan Han Sen dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, saya takut membawa orang-orang itu ke sana. Jika Anda bisa mengikuti saya, itu yang terbaik. Saya tidak ingin uang, tetapi perlindungan Anda. Kau menyembunyikan sesuatu, Han Sen memandang Su Xiaoqiao. Ahem, aku tidak berbohong, oke. Aku telah melihat makhluk seperti Phoenix itu dengan mataku sendiri dan aku tahu di mana pohon yang terbakar itu, makhluk itu telah terbang. Meskipun aku sudah memberitahu semua orang, aku takut kalau beberapa orang mungkin menemukan masalah dengan saya jika mereka tidak melihat makhluk itu. Su Xiaoqiao berdeham dan berkata. Kemana makhluk itu pergi? Han Sen melihat tatapan Su Xiaoqiao dan tahu itu tidak mungkin baginya untuk melihat makhluk itu kali ini. Itu terbang ke gurun iblis, dan aku tidak berani mengejarnya, jadi aku tidak tahu, kata Su Xiaoqiao jujur. Han Sen memutuskan untuk melihatnya. Iblis gurun tidak terlalu berbahaya baginya. Mungkin masih ada peluang. Su Xiaoqiao sangat senang bahwa Han Sen setuju untuk ikut. Yang coba dilakukan Su Xiaoqiao hanyalah mendapatkan uang. Dengan Han Sen bersamanya, dia tidak perlu khawatir orang-orang yang membayarnya akan menyakitinya. Su Xiaoqiao telah bertemu dengan orang-orang itu, dan Han Sen adalah yang terakhir. Awalnya Su Xiaoqiao berencana untuk mengumpulkan uang dan mengambil semuanya untuk melihat pohon yang terbakar, jadi dia dan Han Sen pergi ke tempat yang disepakati. Setelah semua orang tiba, Han Sen tidak bisa membantu mengerutkan kening. Sebagian besar orang yang ditunjuk Su Xiaoqiao bukan berasal dari Steel Armor Shelter. Beberapa dari Shelter Armor Baja semua tahu Han Sen dan menyapa. Orang lain tidak menyapa Han Sen dan jelas tidak mengenalnya. Selain itu, siapapun bisa tahu bahwa orang-orang lain ada di sana bersama-sama, dan pemimpin mereka adalah seseorang yang memakai baju besi emas. Setelah memeriksa orang-orang itu, Su Xiaoqiao juga merasa beruntung telah bertemu dengan Han Sen. Orang-orang ini mungkin sangat berbahaya. Karena semua orang telah tiba, Su Xiaoqiao membawa mereka ke gurun iblis. Han Sen, saya mendengar bahwa keterampilan memanah Anda sangat baik. Bisakah Anda menunjukkan kepada kami? Ketika mereka ditahan, orang-orang dari Steel Armor Shelter meminta Han Sen untuk melakukan keterampilan memanah. Han Sen tidak mengatakan apa-apa, tapi Su Xiaoqiao menyeringai dan berkata, aku tidak membual untuk Sen. Dalam hal memanah, di First God Sanctuary, tidak ada yang cocok dengan Sen. Itu klaim yang berani, kata pria dengan baju besi emas dengan dingin. Semua pengikutnya juga menunjukkan penghinaan. Su Xiaoqiao berusaha berdebat, tetapi dihentikan oleh Han Sen. Han Sen berkata pelan kepada pria dengan baju besi emas, kita semua hanya mengobrol. Jangan menganggapnya terlalu serius. Pria dengan baju besi emas tidak mau melepaskannya dan berkata dengan arogan, saya hanya tahu dua orang di Steel Armor Shelter. Satu adalah Dolar yang mengalahkan Yi Dongmu dengan satu pukulan, dan yang lainnya adalah mantan kepala Steel Armor Gang, Qin Xuan. Semua orang di penampungan bukan siapa-siapa. Han Sen tersenyum acuh tak acuh dan tidak memedulikannya. Meskipun pria dengan baju besi emas menganggap dirinya tinggi, di mata Han Sen, pria itu bahkan tidak sebanding dengan amarahnya. Lelaki itu kelihatannya memiliki kebugaran yang baik, tetapi jika dilihat dari perilakunya, dia bukan orang yang serius dalam berlatih seni bela diri. Karena itu, fisik yang kuat tidak berarti apa-apa. Melihat bahwa Han Sen tidak terganggu, pria dengan baju besi emas mengerutkan kening dan mencibir, jika Anda tidak setuju dengan saya, tunjukkan padaku keterampilan seni bela diri terbaik Anda dan saya dapat memberikan Anda beberapa instruksi gratis. Saya berjanji bahwa Anda akan berterima kasih saya nanti. Kaulah yang menyombongkan diri. Instruksikan Han Sen. Apakah kamu bahkan tahu siapa dia? Su Xiaoqiao berkata dengan marah, meskipun begitu Han Sen tidak ingin berbicara dengan pria itu. Pria itu mendengar komentar Su Xiaoqiao dan tertawa. Dan salah satu pengikutnya, seorang cowok tertawa dan berkata, kami tidak tahu siapa Han Sen, tetapi Tuan Yu adalah orang terkuat di First God Sanctuary. Cukup berbicara. Sayangnya, tidak ada dari kita yang buta. Tahun lalu kita tidak mendengar Tuan Yu di antara yang terpilih, kata Su Xiaoqiao dengan bibir melengkung. Cowok itu mencibir, Tuan Yu adalah seorang evolver dengan semua poin genonya sudah maksimal. Sekarang, apakah Anda masih tidak setuju dengan saya? Mereka yang berasal dari Steel Armor Shelter memandangi orang yang mengenakan baju besi emas, kaget. Mereka tidak mengira dia akan menjadi seorang evolver dengan semua poin genonya sudah maksimal. Biasanya, seseorang dapat memilih untuk tinggal di Suaka Dewa pertama untuk sementara waktu setelah menjadi seorang evolver. Ketika seseorang berteleportasi keluar dari tempat perlindungan dewa dan masuk lagi, seseorang kemudian akan dikirim ke tempat perlindungan dewa kedua. Namun, selama seseorang tidak meninggalkan tempat berlindung, seseorang dapat tinggal di Suaka Dewa pertama sebagai seorang evolver. Tidak banyak orang yang mau melakukan itu, karena tidak ada apapun di First God Sanctuary yang tidak bermakna bagi seorang evolver. Selain itu, jika seseorang memilih untuk tinggal di Suaka Dewa pertama lebih lama dari periode waktu tertentu setelah berevolusi, tubuh seseorang akan dihukum oleh aturan Suaka Dewa dan sangat menderita.
Sebagian besar Evolver akan memilih untuk pergi ke Sanktuari kedua dewa secara langsung.